لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله توب علينا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله توب علينا أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم يزل محسنا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله توب علينا عاشق 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 الأنوار خبري 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 يا نساي نسايما عن مغرم شادي والهان
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, panggilan kepada anak kami Heru Prasetyo, Heru Prasetyo untuk bisa mempersiapkan diri. Ya. Bapak Ibu mohon kesabarannya sejenak karena beliau masih berada di Belitang Mas ya. Ya. Bentar lagi insya Allah akan memasuki Masjid Agung. Untuk ibu-ibu, kalau di dalam masjid tidak muat di serambi belakang, insya Allah kedengaran dan nanti akan disalurkan langsung melalui saluran langsung ya. Jadi bisa melihat di belakang dengan kamera ya. Jadi ibu-ibu yang di dalam masjid, kalau bapak-bapak bisa di lantai 2, kalau memang toh serambi kanan kiri sudah penuh. Di lantai 2 bisa kami persilahkan. Ya. Terima kasih. وأجمل منك لم ترى قط وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل
كان نورا الله تنال الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر جميل وجميل 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 سيدنا النبي الله 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 يا ربي يا خير قد كفاني علم ربي من سؤالي واغتيابي ودعي بنهدي شهيد لي بافتقاري الله يا ربي يا خير هذا سر دعوه في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ابن قبري وثراري الله يا ربي يا خير المعطين Cek 1, 2, cek. Cek 2, 2, 3. Cek 1, 2. Cek 2, 3. Cek 1. Ya, mohon izin Bapak dan Ibu semua. Acara akan segera kita mulai. Kami mohon
Mari sama-sama jaga ketertiban hingga nanti acara kita usai. Kami mohon mari buat senyaman mungkin, serileks mungkin karena acara kita bakalan panjang. Juga tak lupa untuk membuat hati nyaman ya. Kita juga berdoa semoga sama-sama acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar hingga acara selesai. Amin ya. Mohon izin Bapak dan Ibu semua. Pergi touring berangkat malam, berkendara dari malam hingga pagi. Siapa-siapa yang nanti menjawab salam, kita doakan bersama naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat para alim, para ulama, tokoh agama, sesepuh dan bini sepuh yang telah hadir. Yang kami hormati Habib Ahmad Al-Habsyi beserta rombongan dari komunitas Riau Indonesia Mengaji yang telah hadir. Yang kami hormati Ketua Yayasan At-Taqwa Gumawang beserta Dewan Pembina, pengawas, segenap pengurus dan kepala-kepala Badan Amal Usaha Yayasan At-Taqwa yang telah hadir. Yang kami hormati Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Belitang yang sempat hadir, Kapolsek Belitang dan Ramil Belitang yang telah hadir, dan segenap unsur Muspida dan Muspika yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu pangkat dan gelarnya. Mudah-mudahan ini tidak dapat mengurangi rasa hormat kami dan kita semua kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Tiada kata yang pantas yang disebut dan diucap selain alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat sehat, nikmat sempat, dan serta rahmatnya jualah kita semua bisa hadir di sini dalam rangka safari dakwah bersama komunitas Riau Indonesia Mengaji dan Ustadz Ahmad Al-Habsyi dalam acara roadshow dakwah wakaf 1 juta Al-Quran bersama Riau Indonesia Mengaji bertempat di Masjid Agung At-Taqwa Gumawang pada hari ini Rabu 9 Agustus 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin, segenap Bapak yang datang dari dekat maupun yang dari jauh, dari hulu dan dari hilir, yang kini kita telah bersatu menjadi satu. Kedatangan Bapak dan Ibu sekalian kami undang dengan hormat, baik secara tulisan ataupun secara lisan. Besar harapan semoga acara malam ini berkesan. Amin. Yang disambut telah bersambut, yang dinanti pun sudah tiba di tempat. Maka izinkan saya Heru Wijaya untuk membantu acara pada malam hari ini, suatu kebanggaan dan kehormatan bisa bersama pada majelis yang mulia pada malam hari ini. Marilah bersama jamaah untuk memulai rangkaian acara pada malam hari ini. Kita bersama lafazkan basmalah untuk memulai rangkaian acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut kepada acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz Sahroni kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا 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 إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan yang melantunkan menjadi amal ibadah kita tambahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan di Masjid Agung At-Taqwa Gumawang pada malam hari ini, kita beranjak pada acara berikutnya, yaitu paparan ataupun sambutan dari rombongan Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Dalam hal ini akan disampaikan oleh ketuanya, yaitu Ustadz Ilham Maulana. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung At-Taqwa Desa Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, betul? Yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
kembali kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu di malam yang sangat berbahagia ini dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kembali kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ayo banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bunda, ayahanda, para orang tua kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda jemaah yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi, wong kita galo, betul. Yang biasanya jemaah kita sering melihat Tuan Guru kita ini di televisi. Salah satunya kami bocorkan, juri aksi dai di Indosiar, betul? Nah insya Allah 15 menit informasi terakhir ke depannya kita semua sudah bisa bertatap muka langsung dengan Tuan Guru kita ini dan bisa langsung nantinya mendengarkan tausiah dari Tuan Guru kita ini. Insya Allah ini tandanya suatu keberkahan untuk kita semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Amin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan para imam Masjid Agung At-Taqwanya, para orang tua kita, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, bahkan tokoh pemudanya. Yang besar mohon maaf ayahanda tidak bisa kami sebutkan gelarnya satu persatu, dan yang kecil pun Tuan Guru tak bisa kami panggilkan namanya satu persatu. Insya Allah para orang tua kami, para guru-guru kami, ada rasa hormat kami dan rasa cinta kami untuk semuanya. Alhamdulillah. Dan juga yang sama-sama kita muliakan hadir di tengah-tengah kita Ketua Yayasan At-Taqwa Gumawang, Tuan Guru kita Haji Ibtoni Ibrahim. Yang mana? Izin Tuan Guru, ana berdiri sebentar sembari menunggu Habib. Hadir juga di tengah-tengah kita Kapolsek Belitang Ibtu Wahyudin. Koramil Belitang diwakili oleh Bapak Zainal Arifin, izin ayahanda, dan juga KUA Belitang Bapak Haji Betri Juhendri. Dan yang tak terlupakan tadi kami dapat bisikan hadir di tengah-tengah kita ada pimpinan Bank Sumsel Syariah ayahanda kita Bapak Didi Damhuri. Insya Allah abangku semua hari ini akan menjadi amal ibadah. Amin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan hadir di tengah-tengah kita Kades Gumawang Bapak Muhammad Safi'i. Dan yang tak terlupakan bunda yang sudah menjadi wasilah, menjadi jembatan hadirnya lembaga ini bersama Tuan Guru Habib Ahmad Al-Habsyi, wasilahnya Ustadz Iskandar dan Ustadz Usman yang sudah berkolaborasi langsung dengan pihak Masjid Agung At-Taqwanya, berkolaborasi dengan pemerintahan setempatnya. Bocorannya mulai dari pimpinannya, dari Pak Kapolseknya, KUA-nya, dan meramilnya, seluruh jemaahnya kami bocorkan malam ini. Jemaah langkah kakinya tadi bunda, ayunan tangannya, kedipan matanya, bahkan panitia tetesan keringatnya malam ini kami bocorkan. Insya Allah itu semua akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, sembari kita menunggu hadir Habib di tengah-tengah kita, izinkan kami mengambil waktu sebentar saja beberapa menit ke depan untuk memperkenalkan diri terkait apa itu lembaga komunitas Riau Indonesia Mengaji Tuan Guru. Ibarat pepatah bunda, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, komunitas Riau Indonesia Mengaji ini ayahanda Pak Kapolsek Tuan Guru berdiri lebih kurang sudah hampir 3 tahun umurnya, yang mana di dalamnya itu terdapat anak-anak muda yang mempunyai visi, misi, tujuan yang sangat mulia, ingin membagikan
Al-Quran wakaf sebanyak mungkin di negeri kita ini, menghidupkan lagi gironya maghrib mengaji, semangat maghrib mengaji yang sudah banyak lumpuh, bahkan sudah banyak pudar zaman kita ini jemaah. Dan kami sampaikan juga ayahanda, lembaga ini alhamdulillah didukung oleh berbagai banyak belah pihak, salah satunya didukung langsung oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga bersama para tuan-tuan guru. Untuk tingkat nasional, alhamdulillah bunda, kita dibina langsung oleh tuan guru kita Habib Ahmad Al-Habsi, dan juga kita bersama tuan guru kita Dr. Narlis Nazar, Ustadz Orange Dai Cahaya Hati di Antep. Nah, khusus di binaan Al-Quran Wakafnya ini jemaah, alhamdulillah kita dibina langsung oleh tuan guru kita Syekh Muhammad Jaber, adik dari almarhum tuan guru kita Syekh Ali Jaber. Dan kita lembaga ini masih terus semangat berjuang bersama para tuan guru-guru lainnya. Acaranya seperti ini di bulan yang sama di provinsi yang berbeda, alhamdulillah. Yang tak kalah pentingnya ayahanda, bunda, malam ini izinkan juga kami menyampaikan bahwasanya komunitas Riau Indonesia Mengaji ini khusus dan fokus bergerak di program Wakaf 1 Juta Al-Quran dan pembinaan, yang mana jemaah selama hampir 3 tahun yang lalu Pak Kapolsek sampai malam hari ini kami yang mudah-mudah ini bersama para habaib, bersama para tuan-tuan guru terus semangat berjuang untuk memberantas bukta aksara Al-Quran ini di setiap provinsi-provinsinya. Yang paling terkhusus kita berantas bukta aksara Al-Quran ini di tempat-tempat yang terisolirnya tanpa ada rasa lelah, letih dan mengeluhnya. Contoh Pak Kapolsek, kemarin kita landing di Bandara Palembang tanggal 6 Agustus jam 12.40, sudah ditunggu 3 mobil unit menuju ke Kota Raja Baru, Batu Raja. Iya, itu maksudnya. Masya Allah bunda, perjalanannya sebentar saja, lebih kurang 4 jam. Sampai di sana kita maghrib mendekati Isya, 25 titik kita mutar di Kabupaten Oku ini sampai Oku Timur. Nah, tanggal 22 kita mengarah ke Lampung Utara. Bulan ini ada sekitar 55 titik kita mutar-mutar bersama Tuan Guru Habib Ahmad Al-Habsi. Bulan depan paling cepatnya, paling lambatnya 2 bulan setelah ini akan kita kirimkan Al-Quran 1 titik nanti yang kita kumpulkan bersama masyarakat yang kita tunjuk gudangnya. Silahkan nanti Bapak Kadesnya berkolaborasi dengan camatnya, Kabak Kesranya, jemput Qurannya, bagikan kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkannya. Alhamdulillah. Pertanyaannya jemaah, kenapa langkah ini bisa kami ambil yang masih muda-muda ini tanpa ada rasa lelah, letih dan mengeluhnya? Jawabannya bunda, karena kami mendapatkan bocoran dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Apa bocorannya jemaah? Ternyata ayahanda, Al-Quran ini yang tercetak dari zaman Belanda penjajahan sampai saat ini kemerdekaannya kita rasakan kenikmatannya bunda, hanya tercetak lebih kurang 53 juta mushaf Al-Quran saja. Dengan catatan Tuan Guru, kita garis bawahi ayahanda, kalau Al-Quran yang dicetak tersebut dari zaman Belanda sampai saat ini tidak ada yang basah, yang terbakar, yang dimakan rayap, yang sifatnya mengurangi ataupun menghilangkan stok Al-Qurannya. Berarti kita kunci 53 juta mushaf Al-Quran saja. Nah, sedangkan populasi perkembangan umat muslim di Indonesia saat ini sekarang sudah tembus angkanya menurut data Majelis Ulama Indonesia Pusat lebih kurang 230 juta jiwa. Kami bocorkan jemaah, Indonesia, negeri tanah kelahiran yang sangat kita cinta ini adalah umat muslim yang paling terbesar di dunia. Yang kedua adalah negara Pakistan, 200 juta jiwa umat muslimnya. Ayo jemaah, santri-santri, kita hitung-hitungan sebentar. Umat muslim di Indonesia saat ini 230 juta jiwa.
kita kurangi stok Al-Quran yang tercetak dari zaman Belanda sampai saat ini hanya 53 juta mushaf Al-Quran saja. Ayo sama-sama kita pastikan hasilnya lebih kurang malam ini 177 juta jiwa saudara kita yang di Indonesia ini yang KTP-nya ayahanda sama-sama Islam dengan kita, sama-sama Muslim dengan kita, bunda, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mempunyai Al-Quran jemaah. Kabar yang paling menyedihkannya Tuan Guru pimpinan, di waktu kita pembagian Al-Quran wakaf ini bersama para habaib, bersama para tuan-tuan guru, bunda, jangankan satu mushaf Al-Quran, satu surah Yasin tak nampak di rumah saudara-saudara kita ini. Inilah salah satunya jemaah kami yang masih muda-muda ini. Begitu semangatnya untuk membagikan Al-Quran wakaf ini sebanyak mungkin, semata-mata agar dihadirkan Allah keberkahan di tengah-tengah kita dan diangkat begitu banyaknya kemungkaran yang Allah hadirkan untuk tanah kelahiran yang sangat kita cintai ini. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, sembari kita menunggu Tuan Guru kita hadir di tengah-tengah kita, izinkan kami mengajak orang-orang pilihan, tamu-tamunya Allah yang hadir pada malam hari ini untuk melihat sedikit saja seperti apa sih bunda pergerakan dakwah kita ini bersama para tuan-tuan guru selama hampir 3 tahun yang lalu. Sedikit kami lihatkan melalui cuplikan video yang berada di depan kita ini. Baik, kepada tim media kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, kami dari Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Lembaga ini lahir di Provinsi Riau dan alhamdulillah saat ini sudah berkembang hampir di seluruh provinsi yang ada di Sumatera, bahkan di seluruh Indonesia. Lembaga ini dibina oleh para guru-guru kita. Ada Tuan Guru Ki Haji Tengku Zulkarnain, ada Syekh Muhammad Jabir, Habib Ahmad Al-Habsi, dan juga Dr. Narlis Nazar atau Ustaz Oreng. Kami bersama para guru kita bercita-cita menyebarkan 1 juta Al-Quran untuk setiap satu provinsi. Mari Bapak Ibu jemaah berjuang bersama kami untuk menyebarkan rahmat di setiap rumah-rumah kaum muslimin di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ada anak muda, tapi jihadnya dalam waktu yang singkat mengumpulkan ratusan ribu mushaf dan ditebar di seluruh bumi Nusantara. Mereka menamakan kelompoknya dengan sebutan Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka punya mimpi yang sangat indah. 1 juta Quran akan dikumpulkan dan ditebar. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. 1 juta untuk mereka besar, tapi ketika kita hadapi bersama-sama akan menjadi sesuatu yang kecil dan mudah. Ambil peran, tanam saham, jadilah ahli manfaat. Karena ahli manfaat itu lebih mulia, lebih dahsyat daripada ahli ibadah. Karena ahli ibadah biasanya hanya ingin masuk surga sendirian. Maka tengoklah ibadah pasti sembunyi-sembunyi dan tidak mau dilihat orang. Tapi berbeda dengan ahli manfaat, dia tidak ingin masuk surga sendirian. Dia ajak dirinya, keluarganya, semuanya semaksimal mungkin untuk bisa berjamaah berkumpul di surga. Maka Nabi ajarkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa menebar manfaat untuk siapapun yang
ada di sekelilingnya. Ayo semuanya bersama-sama kita wujudkan mimpi mulia, kita bikin Nabi kita tersenyum dan bangga dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir komunitas Riau Mengaji di Riau ini, yaitu fokus dalam kitab suci Al-Quran, yaitu mengumpulkan dana, kemudian Al-Quran ini dibagi. Tujuannya adalah untuk menghidupkan masyarakat, karena Al-Quran adalah ruh. Apabila ruh adalah yang menghidupkan badan, maka Al-Quran adalah yang akan membangun kehidupan. Tanpa Al-Quran adalah kematian. Subhanallah, di setiap tempat, setiap masa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, mempersiapkan siapa yang selalu berkhidmat Al-Quran, selalu mensyiarkan Al-Quran. Di Riau ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, mempersiapkan anak-anak muda yang berjuang dalam program 1 juta Al-Quran. Mari kita sama-sama gabung khidmat Al-Quran, syiarkan Al-Quran, bahkan di seluruh Indonesia. Saudara, siapa saja di antara kita yang muliakan Al-Quran, Allah akan muliakan dia dunia dan akhirat. Kepada segenap umat Islam yang ada di penjuru Nusantara, ayo sama-sama kita hidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah kita. Sungguh Al-Quran nantilah yang akan jadi penolong kita. Kita tengok sejarah, Mekah berubah setelah turunnya Al-Quran, Madinah berubah setelah turunnya Al-Quran. Ayo kita hidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah kita, bantu bersama wakaf Al-Quran, bersama komunitas Riau Indonesia Mengaji. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Riau di Pekanbaru. Saya berjumpa dengan sebuah komunitas yang luar biasa. Apa yang mereka buat? Memikirkan bagaimana Al-Quran tersebar di setiap rumah-rumah umat Islam. Nah, mereka ini mengumpulkan dana daripada dermawan, daripada donatur-donatur, orang-orang yang baik hati, mencetak Al-Quran sebanyak mungkin. Dan mereka punya program wakaf 1 juta Al-Quran. Saya Ustadz Oren Narlis Nazar bersama komunitas Riau Indonesia Mengaji. Ketika Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hari ini saya bersama pemuda-pemuda Indonesia yang luar biasa, yaitu komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka ingin memberantas buta aksara Al-Quran yang berada di seluruh provinsi di Indonesia dalam program wakaf 1 juta Al-Quran. Mari kita support anak-anak ini, berjuang bersama mereka. Yang jelas saya ingin menyampaikan, 1 wakaf Al-Quran yang kita lakukan, anak menghafal Al-Quran melalui wasilah wakaf Quran kita, berarti ini wakaf cerdas namanya. Ketika kematian datang, Allah akan berikan cahaya kuburan kita. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, mushaf di Indonesia yang dicetak hanya sebesar 52 juta eksemplar. Artinya dari 230 juta rakyat Indonesia yang Islam, ada ratusan juta yang tidak pernah melihat dan mempunyai Al-Quran. Saya Tengku Zulkarnain menghimbau kepada semua kita agar berpartisipasi mencetak 1 mushaf Ummul Qura ini 100.000 rupiah, sambil memberikan donasi untuk gaji atau tunjangan dari guru-guru di wilayah terpencil yang mengajarkan Al-Quran. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada tim media Jemaah yang sudah memutarkan video dakwahnya di depan kita bersama. Kita tahan sebentar. Informasi yang terakhir dari Habib, beliau 5 menit sudah sampai di tengah-tengah kita memakai Google Maps. Insya Allah kita doakan Tuan Guru kita sampai di tengah-tengah kita dengan selamat dan kita semua bisa mendengarkan tausiah dari Tuan Guru kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, kami lanjutkan sebentar. Inilah sedikit gambaran dari kita ayahanda dari lembaga komunitas Riau Indonesia Mengaji, yang mana selama hampir 3 tahun yang lalu Bunda sampai malam hari ini alhamdulillah kita sudah bisa berkegiatan seperti ini di 20 provinsi. Nah 20 provinsi selama hampir 3 tahun kita mutar-mutar di Indonesia ini, alhamdulillah kita sudah bisa membagikan Al-Quran Wakaf ini secara gratis berkat berjemaah seperti ini bersama orang-orang pilihan kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkannya di angka 15.000 bahkan sampai 16.000 setiap bulannya. Alhamdulillah. Tetapi kalau kita bandingkan dengan data Majelis Ulama Indonesia Pusat yang barusan juga disampaikan oleh Tuan Guru kita almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain, beliau adalah ulama besar di negeri kita ini. Beliau juga adalah Wasekjen MUI Pusat di masanya, 10 tahun beliau menjabat, wakil sekretaris
Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat, orang berpengaruh di atas, menyampaikan bocorannya di waktu itu Al-Quran yang tercetak hanya 52 juta mushaf Al-Quran saja, sekarang sudah di-upgrade menjadi 53 juta mushaf Al-Quran saja. Artinya apa? Sangatlah banyak kekurangan Al-Quran di negeri kita ini. Ada lebih kurang 177 juta jiwa saudara kita yang di Indonesia ini sama-sama muslim dengan kita, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mempunyai Al-Quran. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah sekalian, di sesi akhir nanti, di penghujung tausiah dari Tuan Guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi, besar harapan kami kepada orang-orang pilihan, orang-orang tua kami yang hadir hari ini untuk bisa ikut berdakwah bersama kami. Ayo sama-sama kita bantu agama Allah dalam program Wakaf 1 juta Al-Quran dan pembinaan. Kita Qurankan masyarakat, memasyarakatkan Al-Quran, insya Allah keberkahan akan hadir di tengah-tengah kita, terkhususnya untuk Desa Gumawang dan Kecamatan Belitang, tanah kelahiran yang sangat kita cinta ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir Tuan Guru, izinkan kami menyampaikan pertanyaan yang terakhir Bunda, di mana saja yang kita prioritaskan, yang kita utamakan untuk pembagian Al-Quran Wakaf ini? Ada 3 tempat Bunda. Yang pertama, kalaulah nanti di sini Pak Kades, Pak Kapolsek, di kecamatan kita ini ada nanti santri-santri pesantren-pesantren, silahkan jemput Qurannya, data pesantren berapa yang ada di kecamatan kita ini, bagikan kepada santri-santri kita yang hadir pada malam hari ini. Kita bagikan dulu di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita utamakan pembagian Al-Quran kita, anak-anak kita ini ada namanya maghrib mengaji, rumah-rumah tapis, masukkan datanya, jemput Qurannya, berkolaborasi dengan camatnya, nanti kabak kesranya, silakan bagikan di tempat kita. Yang ketiga, yang kita utamakan pembagian Al-Qurannya, saudara-saudara kita yang di pinggiran sana, yang di tempat-tempat terisolir, yang sama-sama muslim dengan kita Bunda, contoh di dalamnya ada 6 orang, tetapi cuma 1 Qurannya, didata bagikan Al-Qurannya. Artinya apa jemaah sekalian? Dari kita untuk kita, keberkahannya menjaga tanah kelahiran yang sangat kita cinta ini. Alhamdulillah. Di sini kami yang muda ini bersama para habaib, bersama Tuan Guru Habib Ahmad Al-Habsyi, hanyalah sebagai wasilah, sebagai jembatan mengamalkan ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Apa bunyi ayatnya jemaah? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, sangatlah dianjurkan. Apalagi berbicara Al-Quran, berbicara agama Allah. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu dari kami. Tuan Guru kita sudah berada di depan. Kami kembalikan mikrofon ini kepada teman-teman kita hadroh, dan kita sambut Tuan Guru kita dengan bersolat demi menambah keberkahan majelis ilmu pada malam yang berbahagia ini. Baik, kami sudahi. Mohon maaf ayahanda, Tuan Guru, Pak Kapolsek, Pak Kades, agak terlalu lama sambutannya. Mohon maaf, izin dimaafkan. Sesama kita saling memaafkan, kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Maafkanlah kami yang masih muda-muda ini, anggaplah kami sebagai anaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وانفى الهنا والدهر أنجز وعده
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا من المنى نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر عجز سواده والبسر أدهم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد هل الرسول وكلنا يرجو الوصول يا هدينا بنا نلنا المنى زال العنان وفالهنا والدار
Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cek, cek. Ya alhamdulillah hadirin jamaah sekalian, sama-sama kita bertakbir. Takbir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah qadarullah telah hadir di tengah-tengah kita Tuan Guru kita yaitu Ustadz Habib Ahmad Al-Habsyi telah tiba dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya menanggapi, terima kasih kami ucapkan kepada abang kami, Abang Ilham Maulana dari Komunitas Riau Indonesia Mengaji atas paparan dan penyampaiannya mengenai maksud dan tujuannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jamaah dan hadirin, apakah kita bisa lanjut acara? Baik, namun satu permintaan kami, mohon selama acara berlangsung, mari kita jaga ketertiban. Tuan Guru kita sudah datang dari jauh-jauh, mari kita hargai beliau dengan kita mendengarkan tausiah dari beliau. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan At-Taqwa Gumawang kepada yang kami hormati Bapak Haji Ibtoni Ibrahim, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat bisa hadir bersama-sama di Masjid Agung At-Taqwa yang kita cintai dan kita banggakan ini dalam rangka acara Roadstau Dakwah bersama Habib Ahmad Al-Habsyi dan gerakan wakaf 1 juta Al-Quran dan pembinaannya. Salam dan salam kita persembahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harapkan kita nanti, baik kita dunia sekarang, terlebih kita di akhirat kelak. Para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang kami hormati, kami takdimi, Bapak Habib Ahmad Al-Habsyi beserta rombongan yang kami hormati, kami banggakan,
unsur Muspika Kecamatan Belitang yang hadir, Bapak Camat Kecamatan Belitang, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak KUA, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Belitang yang hadir yang kami hormati, Kepala Desa Gumawang, Bapak Muhammad Sapai SE beserta perangkatnya yang hadir yang kami hormati, Bapak Didi dari Bank Syariah Sumsel yang hadir yang kami hormati, pimpinan amal usaha yayasan yang sempat hadir yang kami hormati, rekan-rekan dari pengurus pengawas yayasan dan juga pembina yayasan yang kami hormati, ibu-ibu muslimat baik dari At-Taqwa maupun ibu-ibu muslimat yang ada di sekitar Gumawang, Belitang, Oku Timur ini, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah baik dari masjid-masjid musola yang ada di sekitaran Masjid Agung At-Taqwa yang kami hormati, kami banggakan, adik-adik Pormas dan juga anak-anak santri, santriwan, santriwati yang kami sayangi, kami banggakan, dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwasanya pada malam hari ini tidak disangka dan tidak dinyanya seperti kita mimpi di siang bolong, bahwasanya kita bisa bertemu, bisa bersama-sama dengan Habib Ahmad Al-Habsyi dari Komunitas Riau Indonesia Mengaji, yang kita tahu sendiri bahwasanya kita sering melihat beliau di layar televisi. Dan malam hari ini kita bisa berjumpa langsung dengan beliau dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau nantinya. Mudah-mudahan yang akan disampaikannya nanti akan banyak manfaatnya untuk kita semua, untuk kehidupan kita, terutama kehidupan kita di dunia, terlebih di akhirat kelak. Bapak Habib Ahmad Al-Habsyi yang kami hormati, bahwasanya Masjid Agung At-Taqwa ini memiliki sebuah yayasan, yaitu Yayasan At-Taqwa, yang memiliki amal usaha pendidikan dari tingkat TK sampai ke SMK, dan juga memiliki rumah sakit, klinik, pondok pesantren, pondok panti jompo, dan juga memiliki badan yang menyantuni anak yatim dan duafa setiap bulannya. Bahwasanya Habib Ahmad Al-Habsyi sekarang Yayasan At-Taqwa merintis mendirikan salah satu pondok pesantren yang ada di Oku Timur ini, yaitu Pondok Pesantren Tahfizul Al-Quran At-Taqwa, yang alhamdulillah sekarang berada di lingkungan Masjid Agung At-Taqwa ini, yang memiliki lebih kurang daripada 150 santriwan dan santriwati. Kami mohon doa dukungannya agar supaya pondok pesantren tersebut akan bisa maju, berkembang pesat, sehingga bisa mendidik anak-anak yang ada di Gumawang, Belitang, Oku Timur dan sekitarnya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi kebanggaan daripada orang tua dan juga berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Sekali lagi kepada Habib Ahmad Al-Habsyi beserta rombongan kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadirannya akan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para tamu undangan semuanya, kami juga ucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dan ridho semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf apabila dalam penyambutan kami, penempatan kami pun sajian kami banyak kekurangan. Lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah sambutan dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon maaf kurangnya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, diucapkan terima kasih atas kata sambutannya kepada yang kami hormati Ketua Yayasan Gumawang, Bapak Haji Ibtoni Ibrahim. Baiklah Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nanti telah tiba, tentu siapa lagi yang akan kita nanti. Kita sangat-sangat menantikan siraman rohani dari Tuan Guru kita. Namun dalam hal ini kami panitia mengajak seluruh jamaah untuk bekerja sama ketika Tuan Guru kita menyampaikan tausiahnya nanti untuk kita mendengarkan dan tidak dalam keadaan sedang makan ataupun minum. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan bagi kita semua. Bisa Bapak dan Ibu ya? Bapak dan Ibu guru, Bapak dan hadirin jamaah sekalian, pada malam hari ini telah berada di tengah-tengah kita Tuan Guru kita Ustadz Habib Ahmad Al-Habsyi, yang mana Ustadz kondang kita kaliber nasional ini merupakan kelahiran Palembang. Ya Ustadz Habib? Iya, ternyata wong kita. Masya Allah, tabarakallah. Kami menyangka beliau ini orang Jakarta, ternyata beliau asli orang wong kita, yang merupakan putra dari pasangan Bapak Abu Bakar Al-Habsyi dan Ibu Syarifah Mardiah Syahab, yang mana pada tahun ini genap berusia 43 tahun ya Habib ya. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, barokah dan berkah bermanfaat bagi umat, amin. Tak perlu menunggu lama, marilah kita dengarkan tausiah ceramah agama dari Tuan Guru kita Ustadz Habib Ahmad Al-Habsyi. Takbir. Kepada Tuan Guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal, semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di muka bumi ini tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Betul? Anak-anakku sayang, kalau di luar kalian mendengar ada suara burung berkicau, sejatinya burung itu sedang bertasbih kepada Allah. Bapak Ibu kalau melihat ada pohon daunnya bergerak, sebenarnya pohon pun sedang bertasbih memuji Allah. Bapak Ibu kalau merasakan ada angin berhembus, hakikatnya angin pun sedang bertasbih kepada Allah. Kalau mereka saja tahu diri, apalagi kita. Sudah seharusnya makhluk yang lebih sempurna dari makhluk Allah lainnya, maka kita pun harus sering bertasbih kepada Allah. Untuk yang kesekian kali, saya ingin menitipkan pesan guru saya, seorang ulama besar dari kota Palembang. Saya berguru dengan beliau. Beliau sekaligus guru dan paman, pimpinan pondok pesantren Aryat. Beliau menitipkan pesan, Ahmad, jangan bermimpi engkau
bisa meraih kemuliaan dari Allah yang maha mulia, sementara engkau tidak mau memuliakan Allah dalam keseharianmu. Makin sering kita memuliakan Allah, silakan buktikan, makin cepat Allah yang maha mulia akan memuliakan hidup kita. Kita getarkan masjid ini dengan bertasbih sama-sama. Siap? 100 orang. Sekali lagi kalau saya ajak bertasbih, siap? Kayak terpaksa. Bapak Ibu, jangan lupa zikir itu bisa menjadi penyelamat dari murka dan bencana dari Allah. Saya hadirkan faktanya. Anak-anak di Palu, kamu tahu Palu? Sotoy lu. Tahu-tahu, emang di mana? Ini kadang-kadang ngadepin makhluk halus. Sok tahu. Di Palu kemarin ada 3 bencana. 1 gempa. Tidak berselang lama, di hari yang sama dilanjutkan dengan tsunami. Tidak berselang lama, di hari itu juga ditutup dengan yang namanya likuifaksi. Tahu likuifaksi? Bumi yang kita duduki saat ini terbelah-belah. Kedalamannya ada yang sampai 15 meter. Tanahnya hidup menghisap makhluk yang ada di atasnya. Mobil dihisap, motor dihisap, rumah dihisap, emak-emak apalagi. Setelah dihisap, dihimpit oleh tanahnya. Setelah dihimpit, di blender apa yang sudah dihisap. Bapak Ibu coba simpulkan, 30.000, sekali lagi 30.000 nyawa sampai detik ini tenggelam dihisap tanah, belum ditemukan jasadnya. 30.000 nyawa misteri ditelan bumi. Itu sebabnya saya belum mau dipanggil ke sana. 30.000 nyawa lagi belum ketemu, masa mau ditambah nyawa baru? Bapak Ibu, ada 3 kota di seluruh Indonesia. Saya belum mau kalau dipanggil ke sana, belum siap. 3 kota saja. Saya dipanggil di Belitang, begitu saya lihat jadwal Belitang, saya langsung oke. Nostalgia saya. Dulu terakhir saya masuk Belitang ketika saya masih nyantri di pondok. Tahun 88 atau 89. Saya masih ingat ada Ustadz Amin. Beliau ini dari kecil tinggal bersama keluarga saya, anak angkat orang tua saya. Saya dulu masuk ke Belitang, masuk ke Tugu Mulyo, naik ojek. Begitu hari ini saya ke sini, kaget, Belitang sudah jadi metropolitan. Saya dipanggil ke Belitang, saya hadir malam ini. Saya dipanggil ke Papua, saya datangi. Saya dipanggil ke Bali, saya pergi. Tapi ada 3 kota saja di Indonesia saya belum mau dan belum siap kalau dipanggil ke sana. 3 kota. 1 di Balikpapan, 2
di Palu, 3 di Lahat. Artinya mati. Maksudnya mati di Balikpapan, di Palu, di Lahat. Artinya rojiun. Saya belum siap mati. Bu, 30.000 nyawa misteri ditelan bumi. Satu kampung hilang, tenggelam. Tapi ada yang unik. Ada kampung sebelahnya, selisih berapa rumah saja, kampung itu masyarakatnya aman. Tidak terdengar gempa, tidak terasa tsunami, apalagi likuifaksi. Padahal kampung sebelahnya hilang ditelan bumi, kampung yang itu aman. Kenapa dijaga Allah? Kenapa dilindungi dari murka Allah? Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Jawabannya, kampung itu masyarakatnya sering bikin pengajian. Kampung itu masyarakatnya senang bikin wiridan. Kampung itu masyarakatnya senang menebar kebaikan. Kampung itu masyarakatnya gemar bersolawatan. Asbab semua kebaikan ini Allah hadirkan perlindungan, Allah jauhi dari murkanya. Maka malam ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan berkat tasbih, berkat salawat, berkat majelis ilmu, berkat wakaf kita nantinya, itu akan menyelamatkan kita dari bencana, musibah, malapetaka, bahkan wabah apapun seperti corona. Betul? Cukup 1 kali saja kita diuji dengan corona. 3 tahun kita diuji dengan corona. Tahun pertama jenis coronanya namanya alfa. Yang langka masker saja. Tahun kedua coronanya makin menggila, namanya berubah menjadi delta. Yang langka hand sanitizer dan oksigen. Tahun ketiga berubah namanya jadi omikron. Tapi kenapa yang langka minyak goreng? Ada apa dengan corona? Betul? Bu, belum kompak. Bu, bau, kok bau iya. Saya masih teringat Pak, ketika corona datang, kami para ulama tersiksa menderita. Syuting dibatalkan, acara tausiah di Jakarta dan sekitarnya ditiadakan. Saya sempat protes dengan petugasnya. Kenapa kami tidak boleh ketemu jamaah? Petugas menjawab, jangan Habib, sekarang Jakarta zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan ketemu jamaah, Habib bisa terkena positif corona. Kami sarankan Habib ikuti dulu pesan pemerintah. Apa pesannya? Hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Bingung saya. Akhirnya dengan berat hati saya amalkan. 7 bulan saya tidak keluar-keluar dari kamar. 7 bulan saya tidak keluar-keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif, tapi istri positif. Ayo, gara-gara apa itu?
Corona jenis apa? Omicron kah? Maka sekali lagi, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada siapa? Iyyaka na'budu. Kita getarkan masjid ini dengan bertasbih. Lebih baik orang di luar sana menganggap kita yang ada di majelis ini gila. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gila kita hanya ingat Allah daripada gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lebih keras, lebih semangat semuanya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar illa. Izinkan saya merekam, saya share di IG story biar dunia melihat di sini ada makhluk langka. Anak muda, jadikan medsosmu menjadi wasilah dakwahmu. Ibu-ibu tahu YouTube? Gaul ibu-ibu sini. Kemarin ada nenek-nenek saya tanya, nenek tahu Instagram? Si nenek menjawab, jangankan IG, TikTok saya main. Yamat sudah dekat. Nenek-nenek zaman dulu tasbihan, sekarang tiktokan. Yang semangat ya, kita getarkan masjid ini dengan bersalawat, dengan bertasbih. Ini namanya belitang kan? Hah? Gumalang. Hah? Dari Masjid Agung Desa Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur. Subhanallah wala wallahu akbar illa billah. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala quwata illa lil azim. Kenapa? Mohon maaf, kenapa setiap kali saya baru mulai ceramah, ketika lihat jam, emak-emak sepertinya marah. Pak Camat mana? Panitia, maaf Pak Ketua Masjid, apakah di masjid ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh, boleh. Kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, jangan marah, itu hanya teknik saja.
Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Kalau tadi kita bertasbih, memuji Allah, malam ini biar terus bertambah keberkahan dari Allah untuk kita. Jangan lupa sandingkan pujian untuk Allah dengan pujian untuk Rasulullah. Bukan sembarang manusia. Nabi Muhammad makhluk yang mulia, bahkan yang maha mulia memuliakan. Nabi Muhammad makhluk yang pantas dipuji karena Allah yang maha dipuja memujinya. Bahkan Allah dan para malaikat bersolawat untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Maulaya salli wa sallim daiman ala ya Rabbi bil waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik. Izinkan saya memberikan salam penghormatan yang terindah, yang tertinggi kepada segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Percayalah di hati saya ada rasa cinta untuk semuanya. Kita doakan dulu semua para ulama kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga ulama kita dari berbagai fitnah dunia. Amin. Bu, setelah corona datang di Indonesia, lebih dari 1000 ulama wafat meninggalkan kita. Saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir. Saya kehilangan Ustadz Tengku Zulkarnain. Saya kehilangan sahabat saya Profesor Dr. Mawardi, ulama besar di Madura. Saya kehilangan Habib Naufal Al-Kab, pimpinan Pondok Pesantren Darul Habib, dan masih banyak lagi. Ingat anak-anakku, hari ini presiden meninggal dunia, besok rebutan orang langsung mau jadi tinya. Sekarang belum meninggal saja sudah pada rebutan di atas sana. Udah gontok-gontokan. Betul? Tapi kalau ini hari ulama yang meninggal dunia, demi Allah 1000 tahun, maaf 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Betul? Dulu kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ. Dulu kita punya sahabat saya Arifin Ilham. Dulu kita punya UJ. Dulu kita punya Habib Munzir Al-Musawa. Dan masih banyak lain. Masih banyak lagi. 10 tahun ke depan belum jaminan ada yang bisa menggantikan mereka. Jangan anggap kematian ulama 1000 orang lebih 3 tahun yang lalu ketika COVID adalah sebuah kebetulan. Jangan, ini jangan-jangan peringatan dari Allah, kiamat sudah dekat. Malam ini saya bocorkan rahasia ini dari Nabi. Inna min asyratis sa'ah, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat sudah
dekat, ayyur fa'al ilim, Allah angkat ilmu dengan cara apa? Bimautil ulama, dimatikan para ulamanya. Tanda yang kedua sudah ada di negeri kita, wa yudharal jahal, Allah hadirkan orang-orang bodoh tapi berbicara tentang agama, seperti Panji Gumilang. Kenal Mang Cek Siko ini? Sudah sesat, menyesatkan. Mikrofon puas tes Bu, apa saja kesesatan Panji Gumilang? 1, anak-anak, pesan dia, anak-anak kalau berdoa jangan jawab amin, jawabnya alhamdulillah. Bedempang Mang Cek ini manas ke dati, luar bahasa Palembang. Saya sampai saya catat, saya siapkan bantahannya secara ilmiah, bahasa Panji Gumilang. Doa enggak boleh amin ya nak, doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin enggak akan dikasih Allah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah. Amin itu, apa makna amin? Moga-moga. Ini saja sudah sesat. Amin artinya kabulkan. Sejak kapan jadi moga-moga? Bedempang. Anakku sayang, doa dan amin tidak bisa dipisahkan. Mano dalilnya? Yang pertama, Nabi yang nyuruh kalau ada imam di depan kita baca Al-Fatihah sampai waladhdallin, Nabi nyuruh qulu, jawab amin. Kenapa? Karena jawab amin itu isinya doa. Apa saja doa dalam Al-Fatihah dimulai dari lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ini jangan-jangan sinyalnya. Apakah sinyalnya kena corona? Mungkin didekatkan sinyalnya. Tolong sonnya. Atau saya yang jadi tim son, yang tim son lanjutin tausiahnya. A'zamud doa, sebaik-baik doa adalah dibaca di dalam solat. Karena solat definisinya ad-doa. As-solah lughatan ad-doa. Apa doa yang dahsyat dalam solat? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Bukankah itu doa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau curahkan kenikmatan ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai. Waladdallin, dan bukan jalan yang engkau sesatkan. Ini doa. Nabi nyuruh jawab amin.
maka akan terkabul doamu, kata Nabi. Maaf anak-anak, amin itu segelnya doa. Sekarang coba lihat Panji Gumilang, kalau memang dia konsisten doa jangan jawab amin. Coba lihat kenapa dia sholat jadi makmum masih jawab amin. Harusnya dia sholat gak jawab amin. Waladhdallin kata imam, dia jawab alhamdulillah. Kurang secanting kawan ini. Betul. Betul. Dia masih jawab amin, tidak konsisten dengan kesesatan dia. Bapak Ibu, amin dan doa tidak bisa dipisahkan. Mana dalilnya? Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fid du'a. Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan doa, dua-duanya dapat pahala yang sama dari Allah. Ketika yang berdoa, doanya diijabah, yang menjawab amin dapat pahala yang sama. Alhamdulillah. Bahkan maaf, Nabi suatu malam pernah berjalan bersama salah seorang sahabat. Ketika berjalan, Nabi melihat ada seorang sahabat sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Nabi berhenti. Nabi memandang sahabat itu. Bahasa Inggrisnya nginteke. Apa bahasa sini? Hah? Memata-matai, melihat, nginteke. Diljingok Nabi, dia berdoanya sungguh-sungguh, tapi tidak ditutup dengan amin. Nabi suruh sahabat yang di sampingnya, datangi Mang Cek itu, njuk tahu doanya tidak bakal diijabah karena tidak ada penutupnya. Lalu sahabat itu bertanya, apa penutupnya? Kata Nabi, sampaikan dengan kalimat amin. Faham? Faham? Kalau seandainya doa tidak butuh amin, kenapa ada riwayat hadis sahih yang satu ini? Sekali bermalaikat, makhluk yang gak pernah maksiat, la ya'sunallah, dia tahu diri jadi makhluk, doanya saja butuh diaminkan oleh Nabi. Amin itu amaliyah para nabi. Malaikat memohon agar doanya diaminkan. Bapak Ibu, riwayat hadis ini masyhur, sering didengar. Nabi pernah naik mimbar mau khutbah, baru naik anak langkah pertama, Nabi teriak amin. Naik anak tangga kedua, Nabi kembali teriak amin. Naik anak tangga ketiga, Nabi kembali berkata amin. 3 kali Nabi menyebut amin. Selesai khutbah, Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah, ada pesan apa dari Allah buat kami semua? Tadi engkau berteriak amin 3 kali. Nabi tersenyum dan menjawab, atani Jibril, tadi saya didatangi tamu. Jibril sanjo. Jibril berkata, Muhammad, tolong aminkan 3 doa saya kepada Allah. Aminkan Muhammad, aminkan. Sekali berjibril, masih tahu diri, menyadari kalau doa itu butuh amin. Apalagi Mang Cek Panji Gumilar. Jibril malaikat bukan Mang Cek ini. Nabi jauh, setan gemeng-gemeng, berdempang. Sampai di sini faham? 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 Jangan mau disesatkan oleh orang-orang bodoh bicara tentang agama. Bahkan saya pastikan dari hasil kajian saya, ternyata lafaz amin
amaliyahnya para malaikat. Nabi bocorkan dalam hadis sahihnya, Bapak Ibu, ketika kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia, ya Allah, aku sayang dengan fulan bin fulan, panjangkan umurnya, berkahi hidupnya. Lalu di atasmu, kata Nabi, ada malaikat yang sedang mendengar doamu untuk saudaramu. Dia bentangkan sayapnya, lalu dia menjawab, amin, amin, amin. Apa yang kau minta kebaikan buat saudaramu, hari ini aku mintakan juga dari Allah untuk dirimu. Jadi sekali lagi, amin, maaf, doa butuh amin. Jelas? Kalau ada yang bilang doa enggak butuh amin, seperti Panji Gumilang, itu namanya al-buyan. Bahasa Arab lainnya al-benga. Masih enggak ngerti juga al-lolo. Sesat, menyesatkan, dinasehati sombong. Makanya terima kasih buat Bapak polisi, jangan ragu, tangkap orang ini. Saya punya teman dekat, bintang 3, masih aktif, namanya Boy Rampli. Lama tidak berjumpa dengan Jenderal bintang 3 ini. Kemarin saya safari ke Sulawesi, pesawat saya delay. Saya nunggu di kafe kantin, tiba-tiba nampak Boy Rafli duduk masuk, berpelukan, kangen-kangenan. Dulu masih pangkatnya kompol, sekarang sudah bintang 3. Ternyata dia jenderal yang berani untuk menangkap Panji. Tangkap, bila perlu selidiki, jangan-jangan dia termasuk jaringan teroris di negeri ini. Takbir! Kalau enggak cepat diatasi, model begini banyak masalah. Kalau yang ngomong orang kecil bagi saya enggak jadi masalah. Ini yang ngomong syekh, ngaku-ngaku syekh, pimpinan pondok terbesar di Jawa Barat, menyesatkan umat. Betul? Dengan sombong dia ditegur menjawab, emang salah? Saya kan mazhabnya Soekarno. Sejak kapan Soekarno jadi imam mazhab? Oi Mang Cek, kalau nak jadi imam mazhab ada syaratnya. Suka Soekarno saya pastikan 1000% tidak akan bisa. Kenapa? Untuk jadi imam mazhab harus hafal puluhan ribu hadis, harus meriwayatkan hadis, hafal Quran, ahli fikih, ahli tafsir, paham bahasa Arab, nahu dan sorob, boleh jadi imam mazhab. Tapi kan mazhab itu artinya pemikiran. Boleh dong saya ikut pemikiran Soekarno, boleh. Kamu mau ikut pikiran iblis juga nggak apa-apa. Tapi lihat dulu konteksnya. Kalau kamu dalam urusan kebangsaan, boleh mazhab Soekarno. Karena fakta menyebutkan Soekarno pejuang, Soekarno patriot, Soekarno pahlawan. Urusan menjaga NKRI boleh bermazhab dengan Soekarno. Tapi ingat, urusan agama salah kalau bermazhab dengan Soekarno. Soekarno tidak hafal Quran, Soekarno bukan ahli hadis. Betul? Ini yang saya bilang sesat dan menyesatkan. Belum lagi urusan-urusan yang lainnya. Maka kita doakan mudah-mudahan pihak kepolisian tidak ragu walaupun ada backing di belakangnya. Jangan khawatir, backing kita hanya Allah. Takut dengan manusia, takut dengan makhluk, musyrik dengan Allah, dan musyrik dosa yang tidak akan terampuni. Takbir. Sallallahu Sallallahu Ketua Yayasan At-Taqwa Gumalang Ustazah
Haji Ustadz ya, Ustadz Haji Ibtoni Ibrahim yang tadi menyampaikan sambutannya dengan menggebu-gebu. Makanya saya malu kalau kalah menggebu-gebu. Mantap. Hadir juga bersama kita Kapolsek Belitang Ibtu Wahyudin. Di mana saja saya tampil, saya selalu menitipkan pesan kepada umat. Apa pesannya? Kalau seandainya ada polisi yang jahat, kalau seandainya ada polisi yang jahat, jangan bilang Polrinya. Itu hanya oknumnya. Insya Allah saya masih percaya masih banyak polisi-polisi baik dan soleh lainnya. Salah satunya malam ini hadir di depan kita. Saya percaya di belakang seragam baju coklat Bapak Iftu Wahyudin pasti ada tulisan bukan anak buah Sambo. Saya akan selalu hormat kepada polisi yang soleh. Saking hormatnya saya, bayangkan, jangankan polisi itu sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Kalau tidurnya saja saya hormati, apalagi bangunnya. Hadir juga bersama kita ada Koramil Belitang, diwakili Bapak Zainal Arifin. Kita doakan yuk semua abang-abang kita yang Masya Allah ini, mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi dalam tugas-tugas mulianya. Ya Rabbal. Hadir bersama kita KUA Belitang Bapak Haji Betri Ju Hendri, pimpinan Bank Sumsel Syariah Bapak Didi Damhuri. Hadir Kades Gumawang Bapak Muhammad Syafi'i. Dan acara malam ini wasilah Ustadz Iskandar dan Ustadz Usman yang saat ini beliau sedang sakit, harusnya mendampingi saya, kemarin pulang mendadak kena muntaber. Kita doakan mudah-mudahan asbab jihad beliau ini jadi kesembuhan. Allah angkat penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Amin ya Rabbal. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, anak-anakku tercinta. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak didik santri kita ini menjadi anak yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karimah. Mohon maaf Pak Polisi, Pak Koramil, saya sedih lihat perkembangan anak-anak Indonesia zaman now. Sudah darurat krisis akhlak. Berbeda dengan zaman kita waktu masih kecil. Zaman dulu saya pernah seusia seperti kalian. Saya merasakan zaman dulu masih banyak anak-anak muda hormat kepada yang tua. Sekarang anak muda sudah banyak tidak hormat kepada yang tua. Kemarin saya tablik akbar di satu daerah, anak kecil saya panggil, sayang, namamu siapa? Anak tadi menjawab, kamu nanya? Kamu tanya-tanya? Saya dikolake. Zaman dulu manoado yang berani ngolak wong tua, pamali takut kualat, betul? Sangkin hebatnya akhlak anak muda zaman dulu, aman nak jalan di satu jembatan, tahu jembatan? Yang dari kayu, yang bawahnya sungai, bahasa Arabnya sirat, bahasa Inggrisnya bridge, bahasa Jepangnya lah belajar belum? Malam ini saya ajar ke Jepang, bahasa Jepangnya jeramba.
Ada wong Jepang caknya. Bo, nak naik jerambah di depan ada yai-yai jalan tetede-tede nah tetete-tete. Kami yang muda zaman dulu mana berani motong jalannya, ditungguin dari belakang dijagoi yai itu. Nah kemana yai ini? Budak zaman sekarang Pak, ya Allah, yai baru naik jerambah lah di tengah, dia dari belakang ngolah ke digoyang. Lajulah kau. Oi, model yai itu tidak perlu digoyang, jalan bela goyang. Ngerasa tak kalau sekarang krisis akhlak? Kenapa? Karena mereka anak muda sekarang sudah jauh dari Al-Quran. Demi Allah, siapapun yang menjauhkan diri dari Quran, akhlak pasti tidak karuan. Makanya anak-anak kalau ingin akhlakmu mulia, dekatkan dirimu dengan Quran, akrabkan hari-harimu dengan Quran. Lihat faktanya, Nabi Muhammad dipuji Allah akhlaknya, disegani musuh dan lawan, sampai ada yang bertanya kepada istri Nabi yang bernama Aisyah. Anak-anak kenal istri Nabi yang bernama Aisyah? Yang kompak kenal? Lebih kompak kenal? Oi, di mana kenalannya? Ngajak kegok budak ini. Kalau mereka kenal Aisyah, berarti mereka makhluk purbakala. Satu hari ada yang bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apa rahasionya akhlak Nabi sampai mulia dipuji oleh yang maha dipuja? Mulia betul akhlaknya, indah dan mempesona. Apa rahasianya? Istri Nabi membocorkan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Nabimu adalah Quran berjalan. Semua yang ada dalam Quran diterjemahkan dalam kehidupan. Makanya mulia akhlaknya. Alhamdulillah. Mohon maaf sekarang krisis akhlak. Anak kita berani ngolahkan kita. Wong tua dikolah ke. Kadang-kadang dibikin YouTube, vlog, Instagram. Bangga ngolah ke wong tua. Ditonton jutaan pasang mata. Lolo. Betul. Bukan itu arti keharmonisan antara ayah dengan anak. Yang namanya harmonis seperti Nabi Ibrahim dengan Ismail, seperti Yusuf dengan ayahnya, harmonis dalam kebaikan, sholat berjamaah, puasa bareng-bareng, hadir majelis taklim sama-sama. Itu baru namanya kompak, itu baru namanya harmonis. Bukan berani ngolah ke wong tua, namanya harmonis, itu namanya albuyan. Betul? Di Jakarta ada kejadian anak muda ngolahkan wong tua. Tepat di hari Kartini, si anak ditanya oleh ibunya, nak, yo ma, kau tahu siapa Kartini itu? Tahu tak? Tak tahu ma, tak tahu. Kalau kau tak tahu siapa Kartini, makanya baca sejarah. Si anak ngebales mamanya, mama gantian sekarang. Mama tahu tak siapa Kartina? Mama tak tahu, makonyo sering-sering maco apa-apa. Apa maksudnya ini? Bo, saya pastikan Indonesia darurat krisis akhlak. Yang muda sudah nggak hormat dengan yang tua. Saya kasih fakta. Anak-anakku nonton dak ada video yang sempat beredar masuk ke handphone. Sekarang ini jangan main-main, berita sedikit di Fitsos selesai. Pak Kuramil jadikan pelajaran, hasibuan, mayor, ngeruduk-ngeruduk Kapolres, selesai langsung ditahan. Sekarang ini medsos, hati-hati, mata manusia di mana-mana, betul? Video viral menceritakan tentang beberapa orang anak remaja naik motor
bem bem bem. Berhenti mereka di pinggir jalan. Tiba-tiba terlihat seorang nenek tua. Si nenek ini bukannya ditolong, bukannya dihantarkan pulang, yang ada si nenek malah ditendang. Terjatuh si nenek, menangis kesakitan, bangkit berlari ketakutan. Masya Allah, mau jadi apa Indonesia ke depan kalau anak mudanya sudah nggak karuan akhlaknya? Karena pemuda sekarang pemimpin di masa yang akan datang. Kalau mau tahu cermin pemimpin Indonesia ke depan, lihat watak, akhlak, tabiat anak-anak kita sekarang. Betul? Nonton nggak video itu? Yang kompak nonton? Lebih kompak nonton? Malam ini saya bocorkan faktanya. Demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi bersumpah video yang viral tentang anak remaja yang menendang seorang nenek itu sebenarnya kejadiannya di depan mata saya, Pak Polisi. Di depan mata saya, makanya saya bisa bercerita di depan mata saya. Tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena kejadiannya secepat kilat. Saya cuma mengusap dada, mengutuk perbuatan mereka, menangis meneteskan air mata. Bayangkanlah di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata saya? Adakah yang salah tausiah saya? Tolong dicatat, ini teknik ceramah terbaru. Baru saya desain, baru saya karang, baru saya bikin. Jadi ingatlah kalau ada penceramah lain di negeri ini make teori ini, itulah ceto niru Al-Habsyi. Karena yang namanya penceramah harus punya gaya yang berbeda dengan yang lainnya. Betul? Di depan mata saya. Saya titip pesan buat anak-anakku. Pasang telingamu, buka hatimu. Nak, saya titip pesan dari Nabi. Mamin syabun yukramu syaikhan lisinnihi, mamin syabin yukramu syaikhan lisinnihi illa qayyadallah man yukrimuhu inda sinnihi. Kata Nabi, kalau ada anak muda di masa mudanya sudah hormat kepada yang lebih tua darinya satu saja, maka nanti kalau dia jadi tua, Allah siapkan 10 anak muda akan hormat kepada dia. Tapi sebaliknya, kalau ada anak muda, masa mudamu sudah kurang ajar dengan yang lebih tua, dengan gurumu, dengan ayah ibumu, siap-siap. Nanti kamu jadi tua, Allah siapkan 10 anak muda akan berbuat lebih gila, lebih dahsyat, membalas semua kezalimanmu. Maka kalau ingin tahu besok apa yang engkau panen, tanya hari ini apa yang sudah engkau tanam. Alhamdulillah. Sallallahu sallallahu 2013 saya tabligh akbar di Brebes. Nyampe di Brebes ada kasus heboh di sana. Seorang anak usia baru 12 tahun
mukulin ibu kandungnya sampai babak belur. Hanya gara-gara perkara sepele, ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya tertunduk lesu, meneteskan air mata dan mencatat dalam tulisan buku saya, pantas Indonesia sering banyak musibah. Jawabannya, sudah ada anak jadi majikan bagi orang tuanya. Saya jalan-jalan ke Jambi. Dari Jambi saya naik mobil 6 jam pergi ke Kabupaten Muara Tebu. Nah, kotanya kecil, Muara Tebu. Kecil banget kalau dilihat dari peta. Ada yang salah lagi ya, Pak? Sudah dengar ke Bella? Habib dilawan. Begitu saya sampai di kota kecil itu, saya tertunduk lesu, meneteskan air mata. Ada tragedi di sana. Seorang anak remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menulis kembali dalam catatan buku saya, pantas Indonesia banyak betul malah petakanya. Jawabannya, sudah ada kacang lupa dengan kulitnya. Betul? Kasus ketiga, saya tabligh akbar di Jawa. Sesampainya di sana, saya tertunduk lesu, meneteskan air mata. Ada cerita seorang wanita tua, janda, soleha, masih mau bekerja jadi kuli sawah demi mencari nafkah yang halal untuk anak-anaknya. Panas terik matahari menyengat, ia tahankan demi untuk nafkah anak-anaknya. Tapi sayang seribu sayang, tidak ada seorang anaknya pun yang mau membantu jihad ibunya. Ketika ibunya tengah bertani di tengah sawah, masuk salah seorang anak laki-lakinya, membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang. Dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu, menangis ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya. Tiba-tiba terjatuh di tengah sawah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ditebas leher ibunya. Terpisah kepalanya dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai 500.000 rupiah. Saya makin menangis, menulis dalam catatan buku saya, pantas Indonesia banyak betul mara bahayanya. Mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi. Jangan-jangan jawabannya sudah banyak anak durhaka di negeri ini dengan ayah ibunya. Demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi berani bersumpah malam ini. Demi Allah, sampai detik ini saya belum pernah membaca ada satu ayat pun dalam Quran yang menyebutkan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Demi Allah, sampai detik ini saya Ahmad Al-Habsyi belum pernah menemukan ada satu riwayat hadis menceritakan bahwa ada anak setan durhaka dengan orang tuanya. Sejahat-jahat anak setan, jangankan membunuh orang tuanya, durhaka saja tidak ada satupun riwayat hadis dan ayatnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan sudah takut lihat manusia.
Jangan-jangan saking takutnya setan lihat kita, setan berdoa begini kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia lebih gila daripada setan. Istighfarlah kepada Allah. Astaghfirullah. Semuanya. Astaghfirullah. Itulah sebabnya saya pernah sukses membuat sebuah buku. Buku yang saya tulis selama 3 tahun setengah. Buku itu saya kasih judul dalam bahasa Arabnya Al-Jannatu fi Baitika. Ada surga di rumahmu. Anak-anak santri jangan malas-malas pelajari bahasa Arab. Itu bahasa Quran, bahasa Nabi, bahasa wahyu, bahasa surga. Saya mau tanya anak-anakku, mau masuk surga? Yang kompak mau? Ini baru jawaban anak yang soleh. Kemarin saya di kola ke budak kecil. Saya tanya mereka, anak-anak, siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Semua menjawab, saya. Tapi ada satu budak duduk di depan saya, gak jawab apa-apa, kepalanya malah begini. Ditawar ke masuk surga, dah galak. Selesai ceramah saya mendekat lalu bertanya, nak, ngapo dak galak masuk surga? Kawan-kawan kau galak galau. Dia menangis lalu menjawab, Habib, sebelum ayahku wafat, ayah nitip wasiat. Cacam, seru nih caknya. Apa dia wasiat ayah kau? Kata ayah, dak boleh masuk apa-apa kecuali satu, masuk polisi. Ngolah ke gitu. Bo, jangan malas-malas belajar bahasa Arab karena itu bahasa yang paling diberkahi. Saya pernah malu pulang dari satu kota ke Jakarta naik pesawat. Di dalam pesawat ketemu teman saya pendeta. Teman saya itu pendeta sudah pandai menegur saya, ngobrol dengan saya pakai bahasa Arab yang indah. Pendeta diam-diam sudah belajar bahasa Arab. Malu saya. Saya juga pernah malu Pak Koramil ketemu anak kecil-kecil nah, macam ini kecil-kecil. Pinter banget bahasa Arab mereka waktu saya ke Madinah. Tak percaya dia ni. Oi, bukti kelak kalau tak percaya. Ibu, bapak pergi ke Madinah. Pergilah ke Mekah. Seliklah di sana budaknya kecil-kecil. Mereka tes bahasa Arabnya. Masih kecil. Bo, ada surga di rumahmu. Siapa surga kita di rumah ayah dan ibu? Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Buku ini sukses, tembus mega bestseller, hampir 1 juta buku terjual. Saya pastikan kalau baca buku karangan saya akan meneteskan air mata, teringat semua dengan kebodohan masa lalu kita yang sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Apa contohnya? Makam-makam keramat jauh-jauh didatangi, keramat hidup tercogok satu rumah, tak diurusi. Itu namanya al-buyan. Wong tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya wong tua, jangankan ngedoa ke, nyumpahin jadi doa. Jangan main-main, doa wong tua itu makbul, sumpahnya manjur. Kalian masih ingat gak legenda terkenal di Padang? Anak muda yang disumpahi ibunya jadi batu.
bantu saya. Namanya siapa? Yang keras siapa? Itu baru maling kundang, belum yang maling motor, maling mobil, dan maling-maling lainnya. Betul? Bo, banyak wong dak sadar nyari syurga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Ngomong dengan wong, baca ramah, enje, nun sewu, punten. Ngomong dengan wong tua, menyakitkan hati. Manggil pasangan romantis, darling, darling, dadar guling lo. Manggil wong tua, hoi, 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 hoi. Maaf Pak Polisi, maaf Pak TNI, kepada atasan kita pacak ngomong begini. Siap komandan, siap komandan, laksanakan 86. Buat atasan 86 pacak keluar. Ngomong dengan wong tua, yang keluar malah kata pembangkangan. Oi buat apa kita ini mulia di luar sana, kalau hina di mata wong tua dewe. Lebih baik kita hina di luar sana, asal mulia di hadapan wong tua kita. Betul? Saya pastikan kalau baca buku saya nangis-nangis. Buku saya dahsyat. Saya pernah membuktikan kedahsyatan buku saya itu. Saya pernah ceramah di satu kampung, jamaahnya yang hadir ribuan orang, hidup semuanya. Salah lagi. Ketika saya sedang ceramah, tiba-tiba nampak di belakang ada seorang preman, rambut gondrong, muka serem, badan penuh dengan tato. Masih galak hadir majelis taklim. Duduk dia di belakang. Saya terharu Pak. Saya panggil preman itu maju ke depan. Saya hadiahkan buku karangan saya yang dahsyat itu. Apa yang terjadi? Belum dia buka plastik bukunya, belum dia baca isinya, baru dia cekel dengan tangannya. Itu preman gemeter tangannya, menangis dia. Saya tanya dia, abang, ngapa abang nangis? Rupanya dia nangis karena tidak pacak maco. Saya lagi tapi buktikanlah bukunya keren. Saking kerennya, maaf ya, yang namanya buku kalau keren, bagus pasti dilirik jadi film. Alhamdulillah, buku saya itu dilirik diangkat jadi film. Syutingnya di kampung Al-Munawar. Gara-gara syuting di kampung itu tidak jadi dirubuhkan oleh gubernur, nak dibikin jembatan musi berapa. Akhirnya digeser berkat syuting film Ada Surga di Rumahmu. Buktikanlah film saya keren banget, ngangkat wong Palembang, pakai bahasa Palembang, syutingnya di Palembang karena saya wong Kitogalo. Tapi saya bukan wong Kitogilo. Hubbul waton minal iman, cinta tanah kelahiran sebagian dari iman. Saya diundang kemana saja, kaki saya berpijak, setiap ditanya dengan bangga saya sebutkan, Habib dari mana? Palembang. Saya diundang ceramah resmi. Zaman dulu sayang belum ada Instagram, zaman kami sama Uji. Kalau ada Instagram lah heboh kami. Saya diundang resmi oleh Sultan Bulkiah di istananya, resmi undangan kerajaan, acara pernikahan keponakannya. Begitu ditanya, Habib dari mana? Palembang. Saya diundang orang nomor 1 di Malaysia, resmi. Waktu itu Perdana Menterinya Najib Razak. Saya ditanya, Habib dari mana? Palembang. Saya diundang tausiah ke Korea Selatan. Saya diundang tausiah ke Taiwan. Saya diundang ceramah di Hong Kong. Anak-anak tahu Hong Kong? Hong Kong. Nih. Pelaju belok kiri. Oh itu Hoktong. Saya diundang ke Jordan, Palestina, Mesir, Saudi Arabia. Di mana saja saya diundang. Saya ditanya, dari mana? Palembang. Mereka terheran-heran balik nanya, Ustadz, bangga nian dengan Palembang. Iya. Apa hebatnya Palembang itu?
Oh, saya bilang, saya jawab, Palembang itu di mata saya satu-satunya tempat di atas muka bumi ini orangnya kuat-kuat semuanya. Saking kuat kapal selam dimakan. Wong mano di muka bumi ini makan kapal selam? Pagi makan kapal selam, sore makan koket. Betul. Yang kedua, saya bilang, orang Palembang ini terkenal, Masya Allah, bukan hanya kuat, tapi giat. Buktinya ketika corona datang di negeri ini, bukan cuma Indonesia, ekonominya goncang gara-gara corona. Dunia, bisnis-bisnis besar banyak yang hancur berantakan. Dari yang punya pekerjaan, ada yang di PHK. Banyak yang menganggur, tapi cuma ada di Palembang. Tidak ada yang nganggur, semuanya ado gawe. Buktikanlah. Pagi buto dia metu, kita tanya, oi Mang Cek nak kemana? Ado gawe. Siang hari dia metu, tanya nak kemana? Ado gawe. Nggotlah tengah dalu dia metu, kita tanya nak kemana? Ado gawe. Makanya pelat mobil kita khusus, kalau Jakarta B, historisnya Batavia, kita BG, banyak gawe. Betul, betul. Saya bangga dengan kota kelahiran saya. Bu, saya ditanya, apa lagi hebatnya Palembang? Yang ketiga, Palembang itu sikok-sikoknya kota di atas muka bumi ini, bahasanya paling ringkas, tidak galak betele-tele, simple. Saya pastikan orang Arab ketika akan berkata, jalanlah cepat-cepat, bahasa Arabnya imshi bisuratan, panjang kan? Orang Barat ketika berkata, jalanlah cepat-cepat, walk fast, panjang. Bahasa kita paling simple. Jalanlah cepat-cepat, bedebis. Bedebis. Bahasa mana yang paling singkat? Orang Arab ketika berkata, saya kaget, ana ata'ajab, panjang. Orang Barat ketika berkata, saya kaget, I feel surprise, panjang. Wong kita paling ringkas, saya kaget, bedesau. Bahasa mana yang paling ringkas? Orang Arab ketika berkata, saya akan pukul kamu, I will, ana sa'adribuka. Kepanjangan ego, wong yang nak kita pukul lah lagi. Orang Barat ketika berkata, saya akan pukul kamu, I will beat you, masih panjang. Wong kita tu lagi ringkas, saya akan pukul kamu, bedempang. Bedebis, bedesau, bedempang. Alhamdulillah. Sengaja saya pesankan ini Pak, karena mereka tidak selamanya ada di Belitang. Saat ini mereka sekolah di sini 10 tahun, mungkin mereka ada yang jadi gubernur, bupati di tempat-tempat lain, ada jadi pendakwah keliling kemana-mana. Titip pesan saya, jangan jadi kacang lupa dengan kulitnya. Dimanapun kakimu berpijak, jaga nama baik kota kelahiranmu. Insya Sallallahu 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 Bu, yang belum sempat nonton film Ada Surga di Rumahmu, hari ini saya bagikan link cara nontonnya. Nanti buktikan tonton 4 episode dimasukkan di satu channel. Tonton, ada lucunya, ada sedihnya, ada serunya. Dan saya
terpaksa main di dalamnya jadi peran guru saya. Tonton, kalau bisa ajak anak-anaknya nonton 4 episode biar nangis, biar teringat dosa masa lalu, biar tambah hormat dengan guru, sayang dengan orang tua. Ibu, nanti pulang dari sini buka YouTube. Shh. Ketik di proses pencariannya Gencar TV. Nama channelnya Gencar TV. Gerakan Cinta Rasulullah artinya. Gencar TV. Nanti keluar video macam-macam. Video saya, turunkan satu-satu, cari judul Ada Surga di Rumahmu. Tonton dari episode 1 sampai 4. Tapi jangan lupa sebelum nonton subscribe dulu. Like and share, oke? Nah, turunkan satu-satu, cari Ada Surga di Rumahmu. Jangan lupa setelah tonton bantu kami kasih komen apa pendapat Bapak Ibu tentang film dakwah ini. Karena ada lanjutannya. Siapa tahu nanti saya syuting di Belitang ini. Kalau saya syuting di sini boleh? Ibu-ibu mau ikut main di film saya? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa perannya? Jenazah. Sekali lagi kita doakan dulu anak-anak kita, santri-santri kita. Mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salehah. Saya titip pesan buat Bapak Ibu. Buat apa? Punya harta berlimpah ruah. Anak tidak ada yang jadi soleh dan soleha. Lebih baik tidak usah punya harta apapun juga. Asalkan anak kita ada yang jadi soleh, ada yang jadi soleha. Karena yang soleh dan soleha akan jadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Insya singkat padat episode terakhir. Tadi mulai 10:30, sekarang 10:30. Sudah 1 jam tanpa terasa. Lanjut. Yang kompak biar saya makin semangat. 1 jam ngaji dengan saya. Terasa tidak? Yang kompak terasa tidak? Terasa tidak? Saya yang ngerasa kenyo. Suara serak. Boleh minum dulu dah? Minum dulu sebentar ya. Anak-anakku tersayang, coba lihat ke saya. Lihat ke saya. Ada ilmu yang mau saya ajarkan malam ini. Lihat ke saya. Lihat ke saya. Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa saya menyuruh mereka lihat ke saya? Bil misal tanjilul iskal. Kalau mau ngasih ilmu, kasih contoh, pasti gampang dicerna. Anak-anak, ini cara Nabi mau minum. Nabi aman mau minum, itu sebelum neguk baca basmalah, tahu? Setelah neguk minum, Nabi melafazkan hamdalah. Faham? Faham? Biar kalian makin paham, saya bersedia mencontohkan ulang. Ini teknik ceramah. Biar tidak keselian hausnya. Lihat ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Haus. Syirik tanda tak mampu. Bukan haus. Yang ceramahkan saya. Yang capek saya. Yang keringetan saya. Ibarat mobil, saya ini mobil berjalan. Perlu isi bensin. Ibu-ibu cuma duduk saja. Ibarat mobil mogok.
haus. Habib dilawan. Anak-anak, begini cara Nabi mau minum. Apa ilmu yang kedua? Kanan Nabi yatanafas fisyurbi salasan. Nabi kalau minum 3 kali tegukan. Nabi kalau minum 3 kali jedah narik napas. Sekarang Pak diselidiki di barat sana, gaya minum ala Nabi menghadirkan hasil dari penelitian mereka. Siapa yang minum ngasih jedah napas seperti Muhammad, itu panjang umur, tidak mudah kena penyakit, ada kekebalan tubuh. Maka demi Allah, apapun yang disunahkan Nabi pasti ada khasiatnya. Saya tidak pernah membaca ada riwayat Nabi minum gaya macam ini. Guduk. Itu gaya Fir'aun. Maka mulai hari ini anak-anakku saya titip pesan. Adab minum ada 5. Ikuti saya. Adab minum ada berapa? Ini ngasih oleh-oleh budak-budak. Yang pertama minum sambil duduk. Yang kedua minum pakai tangan. Jangan pakai tangan. Apalagi tangan orang. Sombong itu. Kecuali sakit. Yang ke berapa? 3. Awali saat minum baca bas. Yang keempat setelah minum lafazkan apa? Yang kelima minum 3 kali tegukan, 3 kali narik napas. Berkah umurmu, berkah kesehatanmu. Dan kalau mau lebih berkah lagi, jangan lupa minumnya ajwa. Masuk Pak Eko. Bapak Ibu bantu doa dong. Kata guru saya, jangan suka memandang orang sebelah mata. Jangan sungkan-sungkan minta doa dari siapapun. Kita tidak tahu dari mulut siapa doa dan amin diijabah. Mungkin dari mulut wong miskin di depan kita, dia kaya di hadapan Allah. Atau dari mulut wong kecil tapi dia besar kondisinya di hadapan Allah. Atau dari mulut orang yang tidak sempurna fisiknya tapi dia indah menawan di hadapan Allah Tuhannya. Bapak Ibu, saya yakin di depan saya ada orang yang lebih mulia dari saya. Bantu saya berjihad, doakan saya. Ini produk perusahaan saya yang ke-6. Saya bikin perusahaan air minum sendiri. Kenapa? Paling tidak setiap kali saya ceramah keliling Indonesia, saya tidak lagi minum minuman milik perusahaan Yahudi. 80% minuman di Indonesia ini dikuasai perusahaan yang satu ini, milik Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya mengalir buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman Yahudi? Majelis taklimmu, acara-acara keagamaan di masjidmu. Sedih Nabi lihat kebodohan kita. Yang ceramah di masjid ulama kita, acara di masjid kita, yang hadir jamaah kita, ngapa wong kafir, wong Yahudi ngambil untung dari acara kita. Dia beli peluru, dia bantai saudara kita. Berarti kita melakukan larangan dalam Quran, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Gak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong hanya boleh 2, alal birri wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Maka bangkit anak-anakku, jihad yang paling urgent buat muslim Indonesia, jihad ekonomi. Jangan jadi penonton di lapangan sendiri. Jangan jadi tamu di rumah kita sendiri. Indonesia muslim terbanyak nomor 1 di dunia. 200 juta, 230 juta. Nomor 2 Pakistan, 200 juta. Malaysia tak kata apa-apa lawan kita. Malaysia itu muslimnya cuma 20 juta. Itu pun lah kita tambah ipin-upin dari Indonesia. Tapi kenapa ekonomi kita dikuasai oleh Yahudi kafir? Makanya pulang dari sini hijrah itu bukan ganti kostum, ganti dulu makan minummu. Pulang dari sini saya titip pesan, banggalah makan minum di warung milik wong muslim dulu. Kalau pedagang kita sukses, zakat dia nambah, sedekah dia makin banyak, syiar agamanya akan berkembang di mana-mana. Takbir. Jihad pakai otak, jangan pakai otot.
Mereka bikin musik lawan dengan nasyid. Mereka bikin film gak bagus lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk. Untungnya mereka kirim buat Israel. Doakan kami. Kami bikin produk yang lebih baik dari mereka. Untungnya Ajwa kami kirim buat Palestina. Takbir. Bapak Ibu, saya pastikan air Ajwa ini bukan sembarang air. Sudah kami adu dengan semua minuman yang ada di Indonesia. Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle, termasuk itu tuh. Yang ada iklannya, ada manis-manisnya. Lah kami kalah ke Galo. Kalau tidak percaya bawa minuman apa yang mau ditantang dengan Ajwa. Air kangen kami kalahkan. Kenapa kami jadi pemenang? Satu, kami berkiblat dengan Zam-Zam. Anak-anak kalau sholat kiblatmu Ka'bah. Kalau berdoa kiblatmu langit. Tapi bicara air kiblat kita hanya satu, Zam-Zam. Nabi pastikan minuman terbaik sedunia. Kami selidiki ada apa dengan Zam-Zam. Ada 3. 1 mengandung alkali. Zat basanya tinggi. Kalau diminum mematikan kanker dalam tubuh. 2 mengandung antioksidan langsung dari Allah. Kalau diminum dia akan mematikan, menetralkan zat-zat kimia pengawet formalin yang ada pada makanan. Ketiga, mikrokluster. Kalau diminum menempel langsung ke dinding kulit, airnya memperbaiki sel kulit mati yang ada dalam tubuh kita. Dan semua kandungan Zam-Zam kami jadikan kandungan Ajwa. Inna tasyabbu bil kirami falahu. Meniru yang berkah pasti akan ikut jadi berkah. Dan biar nambah berkah saya khotamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, produksinya 24 jam didengarkan Quran. Anak-anak jangan lupa di Jepang pernah diselidiki. Botol minuman dibuka tutupnya, didengarkan musik, kristal airnya hancur berantakan. Botol kedua diteliti di Jepang, dibuka tutupnya, didengarkan suara Quran. Orang Jepang geleng kepala, airnya kristalnya langsung indah dan menawan. Ingat pesan Nabi, obati penyakitmu dengan Quran. Ingat pesan Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat dan rahman. 1 menit saya buktikan kalau Ajwa bukan sembarang air. Semua lihat ke depan. Kita adu Ajwa dengan air ini. Masih disegel, saya lepaskan mereknya. Lihat ke depan. Bapak Ibu, untuk sehat bukan sibuk menjaga makanan. Yang paling benar jaga minuman apa yang masuk ke dalam badan. Karena tubuh kita lebih banyak butuh cairan daripada makanan. Lihat ke depan. Kita teteskan betadin beberapa tetes. Lalu kita aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi. Zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Perhatikan air mereka dari bening akan berubah menjadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya butek. Sekarang kita adu dengan minuman Al-Quran, minuman titisan Zam-Zam, minuman untuk Palestina. Saya ambil berkah nama kurma Nabi biar nambah berkah airnya. Ajwa, nama dari Nabi, enak didengar, enak disebut. Ajwa bisa disingkat ajaib water. Anak-anak jangan malas-malas, jangan malu berbisnis. Nabimu pebisnis. Selama untungnya buat agama Allah, jangan ada kata malu. Mereka menjual kemaksiatan, tidak ada malu-malunya. Kenapa untuk kebaikan kita kalah dengan mereka? Betul? Bapak Ibu lihat ke depan. Ajwa kalau diminum membersihkan perut yang kotor. Perut kita kotor Pak, penyakit berasal dari perut. Bapak-bapak yang suka merokok, nikotin nempel di paru-paru sampai mati nggak akan hilang. Cara menghilangkannya minum Zam-Zam, minum Ajwa. Ibu-ibu kalau datang haid suka sakit pinggang dan sakit perut, minum Ajwa, hilang. Ibu-ibu kalau datang haid, darah haid kotor kan, berhentinya 6 hari, 10 hari dan 11 hari, betul? Bapak-bapak berapa hari? Nanti minum Ajwa, 4 hari darah haid kotor pasti berhenti. Sekarang kita tes yang terakhir. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai media makanan. Saya pilih makanan murah meriah kesukaan anak-anak kita, mie instan apapun berbahaya. 80% makanan di luar mengandung kimia, pengawet bahkan formalin.
Orang tua zaman dulu kenapa panjang umurnya? Karena nggak pernah makan racun. Anak muda sekarang muda-muda sudah meninggal dunia kena kanker, salah satunya makanannya beracun. Adik saya 28 tahun meninggal dunia. Kenapa? Suka makan mie instan. Sekarang lihat ke depan. Kita lihat minuman yang sehat dengan yang tidak. Ajwa menetralkan zat kimia pengawet apapun. Tapi lihat yang di sebelah tidak bisa menghilangkan racunnya. Ini baru 1 sendok loh mie masuk ke perut kita, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Inilah kimia pengawet dan formalinnya, dan ini jadi kanker pasti mematikan. Tapi ketika minumannya adalah ajwa, apalagi zam-zam, racun apapun dinetralkan. Karena ada antioksidan. Jangankan racun, yang sihir, keluarganya suruh minum ajwa. Kalau nggak ada zam-zam, insya Allah rahasia Quran akan menyembuhkannya. Sekarang kita tempelkan, bantu saya, syiarkan, sebutkan, senangkan Nabi Muhammad dengan jihad ini. Minuman apa yang bening? Minuman apa yang berkah? Minuman apa yang sehat? Takbir. Terima kasih buat tim. Bapak Ibu mau nggak nanti di penghujung acara saya ijazahkan zikir ruqyah langsung dari Rasulullah? Mau nggak kita zikir 1 menit nanti, zikir ruqyah dahsyat. Berapa banyak yang zikir bersama ajwa dengan ruqyah dari Nabi, macam-macam penyakitnya sembuh. Saya dapat WA setelah itu, ada yang kista, miom, kolesterol, keputihan, asam lambung, macam-macam Pak. Obati penyakitmu dengan Quran. Saya hadiahkan nanti zikir hebat hari ini. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi, badannya sakit semuanya. Lalu dia datang menghadap Nabi. Ya Rasul, badanku sakit. Kata Nabi, letakkan tanganmu di tempat tubuh yang kau rasakan sakit. Do yadaka alalladzi ta'allam fi jasadika. Tekan, pegang, ikuti zikirku ini, kata Nabi. Lalu seketika penyakit sahabat itu hilang. Bapak Ibu, saya sering mengamalkan itu. Ketika gigi saya berlubang, sakit, saya tekan, saya amalkan itu sembuh. Pinggang saya sakit, saya pegang, sembuh. Malam ini nanti saya tuntun. Tapi biar lebih dahsyat zikirnya, kita siapkan air ajwa, niatkan buat Palestina. Buka tutup botolnya. Mau? Nanti yang sakit kepala pegang kepalanya. Yang sakit hati pegang apanya? Yang sakit kaki pegang kakinya. Kemarin ada yang lucu, ada yang pegang dompetnya. Nanti ya setelah acara kita akan bagikan ajwanya, kita niatkan untuk Palestina. Niatkan kita membeli ajwa, dapat sehat, dapat berkat, jadi amal untuk Palestina. Paling tidak menghapus nama kita yang pernah membeli produk Israel. Hapus keburukanmu dengan kebaikanmu. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk episode terakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita ucapkan dulu ribuan terima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji. Boleh berdiri? Mereka inilah yang menghadirkan saya. Mohon maaf, sudah seharusnya kita mengucapkan terima kasih. Nabi titipkan pesan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak dianggap sudah bersyukur kepada Allah atas semua karunia-Nya. Ciri-ciri orang yang bersyukur, lihat mulutnya. Seberapa sering dia mengatakan kalimat terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia mendapatkan nikmat dari Allah. Bapak Ibu, kita ucapkan jazakumullah, ribuan terima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji. Yang menghadirkan saya malam ini bukan bupatinya. Yang membiayai safari saya malam ini bukan gubernur Sumselnya, bukan orang paling kaya di Belitung ini, tapi yang jadi sponsor, menjadi wasilah, Masya Allah, anak-anak muda yang sedang bergelora jiwa mudanya, ingin terus membahagiakan Nabi Muhammad lewat jihad dan dakwahnya. Bapak Ibu, saya pastikan belum tentu ada anak muda masa mudanya mau ngurusin wakaf Quran, ngurusin dakwah, ngasih
sponsor buat acara-acara ulama. Bapak Ibu tahu nggak, dari Jakarta saya sampai ke Belitung ini saya naik pesawat terbang, turun di Palembang, saya dibelikan tiket kelas bisnis. Yang bayar tiket saya bukan panitia. Tanya panitia, tidak dibebankan biaya tiket saya sedikit pun. Yang bayarin tiket saya mereka. Harga tiket mahal. Saya keliling Indonesia, tidak pernah saya pergi berdakwah sendirian, tidak pernah. Saya selalu bawa gerbong. Kemana-mana saya keliling Indonesia, saya bawa asisten-asisten saya. Salah satunya asisten saya yang langsing ini. Langsing apa langsung? Jangan main-main, rego tiket saya saja mahal, apalagi tiket makhluk ini. Asisten saya ini kalau naik pesawat biaya tiketnya diminta 2 kursi. Kadang-kadang saya kesian Pak Polisi, dia ikut saya berdakwah kemarin ke Sulawesi, 2 kali naik pesawat transit. Jakarta Makassar naik pesawat besar, Makassar ke Kolaka pesawatnya kecil. Kalau kecil bentuk pesawatnya, kursinya lacetos sempit. Bapak Ibu bayangkan bagaimana penderitaan makhluk ini. Duduk di kursi pesawat yang sempit, terjepit nah, terjepit. Tedede. Untung ada seorang pramugari yang berbaik hati. Pramugari langsung mendekat, menawarkan solusi kepada asisten saya ini. Pramugari berkata, "Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang, kami bagasikan saja." Untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan TV, yang sedang ngetop di TV. Apa kata asisten saya? Solusi buat lo, masalah buat gue. Maaf, tiket saya dan semua rombongan saya yang bayar bukan panitia, yang bayar anak muda yang hebat ini. Kenapa saya bocorkan ini? Biar kita ingat dengan sindiran Allah dalam Quran, diulang berkali-kali ayat ini karena kita sering lupa dan tidak pandai bersyukur. Nikmat apa lagi kata Allah yang engkau dustakan? Mana ayatnya? Semuanya. Fabi ayyi ala dari bandara saya sampai ke sini naik mobil Innova putih. Yang bayar sewa mobil mereka, yang bayar sewa supir mereka, bensin pun mereka. Panitia tidak dibebankan biaya antar jemput saya sedikit pun. Lagi-lagi nikmat apa lagi yang kau dustakan? Hotel, saya disiapkan hotel terbaik di Zuri. Yang bayar hotel saya dan rombongan mereka, panitia tidak diminta biaya hotel saya sedikit pun. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala makan minum saya pun yang nanggung mereka. Makan pagi, makan siang, makan malam, makan terus orang ini. Biaya makan saya saja mahal, apalagi biaya makan asisten saya. Asisten saya ini jangankan urusan makan, urusan minum beda. Saya minum botol, dia minum galon. Jadi mohon maaf Pak Ketua Masjid, tidak usah repot-repot nyiapin makanan, tidak usah. Tidak usahlah malam ini nak nyiapin pempek telur besar, tidak usah. Nak nyiapin pempek kapal selam, tidak usah. Nak nyiapin pempek adaan, tidak usah. Bungkus saja. Bahkan malam ini panitia masjid tidak usah memberikan kepada saya 1 rupiah pun, tidak usah.
Saya malam ini dihadirkan gratis di Belitang ini. Maka saya ingatkan semuanya, rugi yang tidak mau hadir malam ini. Rugi, rugi. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Belum tentu bisa melihat saya live begini. Mungkin selama ini kan cuma lihat saya di TV. Sebenarnya saya juga sering lihat Bapak Ibu dari TV. Maaf Pak Ketua, kalau masjid ini nak ngundang saya pribadi mahal. Yang mahal bukan saya ongkos, panitianya. Saya belum duduk di sini, saya pastikan panitia sudah keluar modal. Beli tiket, pergi ke Jakarta, ngecek jadwal di kantor manajemen. Belum tentu pulang dapat kabar gembira. Tapi malam ini tidak keluar ongkos, saya dihadirkan ke sini. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Maka saya titip pesan buat semuanya. Apa pesannya? Kalau seandainya kebaikan bisa dilakukan malam ini, jangan bilang besok. Belum tentu besok umurmu dipanjangkan Allah, kebaikan bisa engkau ulang. Kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan badan disehatkan. Coba lihat di rumah sakit sana. Berapa banyak wong yang terdede di atas kasur rumah sakit. Terdede. Bahasa sini apa terdede? Terdedah. Telentang. Terkapar. Berapa banyak yang terkapar di rumah sakit. Tangan tak pacak digerakkan, kaki tak pacak melangkah, kena stroke. Jangan main-main loh, stroke itu berat. Jangankan stroke, segerobak lagi berat. Apalagi stroke. Tangan tak pacak, mulut ngoceh. Ya Allah, aku kepengen ke masjid, ya Allah, pengen hadir tablik akbar. Kata malaikat, oi Mang Cek, kemarin kau kemana? Mumpung masih sehat, manfaatkan waktu sehatmu. Jangan katakan kapan-kapan, kalau kebaikan bisa sekarang, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti-nanti, nanti keburu mati. Karena semua pasti mati. Pasti. Yang kompak pasti, lebih kompak pasti, saya belakangan. Kullu nafsin za'iqatun, semua yang bernyawa pasti mati. Bapak polisi yang saya ngajak keok ini. Bapak polisi yang saya banggakan, saya ingat ngomong-ngomong soal mati jadi ingat kawan. Kawan saya ini mantan penyanyi rocker, mantan. Sekarang jadi pendakwah, jadi ustadz, namanya Dery Sulaiman. Dia bikin lagu tentang kematian, viral lagunya. Lagunya seperti ini Pak. Mantan penyanyi rocker ya. Dulunya. Viral lagunya. Begini lagunya. Sekarang jadi pendakwah, jadi ustadz, dapat hidayah. Ini teknik nutupi kelupaan, biar ada kejingoan lupa. Sambil mikir, apa dia lah lirik lagu dia ini. Nah itu nah lagunya. Orang kaya mati, orang miskin. Shh, biar kita tidak saling rebutan, biar kompak suaranya, kita bagi peran. Saya bagian ngomong yang kalimat orang kaya, Bapak Ibu kalimat yang mati-mati. Ngembek yang amannya. Yang kompak ya, semuanya ya, kita meriahkan acara kita sama-sama malam ini. Pak polisi jangan kalah dengan ibu-ibu. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak polisi, nggak ada uangnya, nggak ada masalah budak-budaknya. Ini juga ibu-ibu ini mati. Mohon maaf Pak polisi, bukan saya yang ngomong. Pulang dari sini, Bapak bisa main ke kantor Bapak sendiri bikin laporan. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan.
penuh penjara kalau pasal ini. Banyak, dikit-dikit tidak senang betul. Tapi saya curiga Pak Polisi, ini jangan-jangan di belakang sana yang paling kenceng teriak mati istri Pak Polisi sendiri. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, berkah ya Rabbal. Jangan berani mati sebelum amal terpenuhi. Orang cerdas itu kata Nabi bukan menunggu datang mati. Orang cerdas kata Nabi bertanya dalam hati, amal apa yang kau siapkan untuk kematian nanti. Maka malam ini saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu beramal. Iman gak akan sempurna tanpa amal. Innalladzina amanu wa amilus. Ayo saya mulai dari diri saya, tanam saham, berikan infak terbaik, kita bantu, kita dukung yuk budak-budak yang hebat ini. Biar berkat dukungan kita malam ini, dakwah mereka tidak terhenti di Belitang. Mudah-mudahan setelah Belitang ada kabupaten lain yang mereka datangi. Dan mudah-mudahan berkat dukungan kita malam ini, bukan saya saja yang akan mereka hadirkan. Insya Allah ada ulama-ulama besar lain dari Jakarta, mereka biayai, mereka sponsori untuk terus berbagi ilmu buat saudara kita yang lainnya. Bapak Ibu, dalam kebaikan ada keberkahan, dalam keberkahan ada kebahagiaan. Nanti niatkan infak kita malam ini mudah-mudahan jadi asbab. Insya Allah anak cucu kita ada yang jadi pejuang agama, ada yang jadi penghafal Quran, ada yang jadi ulama-ulama besar. Insya Allah. Bu, siapkan infak terbaik. Mana ada ceritanya wong rajin sedekah jatuh miskin, mana ada. Makin kenceng sedekahnya, jingok kelah, makin berkah hartanya, berkah usahanya, berkah keluarganya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa balik dari sini, buka Quran, cari surah Al-Munafikun ayat ke-10. Jingok di tengah-tengah ayatnya ada bocoran dari Allah. Wong yang sudah mati nangis minta dihidupkan sebentar saja. Bukan mau sholat, bukan mau puasa, cuma nak bersedekah saja. Dan siap dimatikan lagi setelahnya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Makanya kata ulama mikir, yang mati minta dihidupkan sebentar cuma nak sedekah. Apa dak malu yang masih hidup dak galak sedekah padahal pasti mati. Apa manfaat sedekah? Nabi bocorkan salah satunya memadamkan harral kubur, panasnya api kubur yang akan membakar jasad kita. Ternyata kuburan itu ada apinya. Kalau dak percaya silakan mati. Dengan kata lain, sedekah kita malam ini bakal jadi AC memadamkan api kubur kita, mendinginkan suasana alam barzah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, kenapa dari tadi saya ulur-ulur begini? Karena mata saya melihat ada yang gelisah duduknya, jangan-jangan ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya ulur-ulur biar dia nyelik kanan kiri nyari pinjaman teman sebelah. Ini teknik terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, caknya sudah ada dapat pinjaman. Bismillah. Kita senangkan hati Rasulullah yuk. Biar Allah senangkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iringi dengan salawat biar nambah berkahnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala semuanya. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan yang berinfak, Allah berkahi hartanya, keluarganya, usahanya, rezekinya, anak cucunya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, anak-anakku, kita masuk ke segmen terakhir. Saya ajak anak-anak biar keluar dari majelis saya, sialmu diangkat, berkahmu ditambah, anak cucumu lebih berbakti. Kita bertaubat dari dosa besar yang satu ini. Dosa apa? Durhaka dengan orang tua. Saya ajak 1-2 menit ke depan bermuhasabah. Nanti tutup mulut, tutup mata, tundukkan kepala, buka hati, pasang telinga semuanya. Bapak Ibu, jangan mimpi anak durhaka masuk surga. Nabi pastikan mencium baunya diharamkan oleh Allah. Jangan berhayal anak durhaka dapat syafaat dari Rasulullah. Mandang wajah Nabi diharamkan Allah. Jangan mimpi anak durhaka matinya husnul khatimah. Belum mati, azabnya disegerakan di dunia. Tidak menunggu dia mati. Maka jangan anggap remeh dosa besar yang satu ini. Bapak Ibu, semuanya tutup mata, tundukkan kepala. Nanti ajuannya setelah zikir. Nanti setelah ini kita ajuannya. Pak Ahmad, nanti ajuannya. Baik, semuanya tutup mata, tundukkan kepala. Anak-anak jangan ada yang ganggu teman kanan kiri. Konsentrasi hanya untuk dirimu. Jangan pedulikan orang lain. Bayangkan dosamu kepada ayah ibumu. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, hadirkan hatimu, bayangkan wajah ayah ibumu. Dengarkan suara musik yang syahdu ini. Semakin kau dengarkan suara musik ini, semakin engkau akan merasakan kehadiran ayah ibumu di hadapanmu. Teruslah pejamkan matamu. Semakin kau pejamkan matamu, semakin engkau akan merasakan saat-saat di mana engkau teringat mencium kening pipi ayah ibu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mendengar suara orang tuamu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memeluk tubuhnya. Bayangkan semua kebaikan apapun yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah engkau persembahkan untuk orang tuamu? Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu murka ketimbang ridho dengan kita. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat mereka berdua menangis di atas sajadahnya. Mereka mengadu kepada Allah dalam setiap sujud solatnya bahwa mereka menyesal melahirkan anak durhaka seperti kita. Ingat, satu tetes air mata yang pernah engkau keluarkan dari mata ayah ibumu
karena kedurhakaanmu, karena kesombonganmu, karena kezalimanmu, maka satu tetes air mata ayah ibumu akan menjadi 1000 bencana akan menghampiri hidupmu. Maka menangislah engkau malam ini, menangislah, menangislah, menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Teruslah membayangkan dosa-dosa apa yang paling engkau sesali, yang pernah engkau lakukan kepada ayah ibumu, yang mungkin karena dosamu itu pernah menggoreskan luka yang menyakitkan di hati mereka berdua, yang mungkin karena kedurhakaan masa lalumu pernah membuat mereka menangis dan mengadu kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir di masjid ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik orang tua kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi mereka berdua, istighfarlah kepada Allah. Kalau kita pernah mengangkat suara kita lebih tinggi di atas suara ayah ibu kita, istighfarlah kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah ayah ibu kita dengan tatapan kebencian dan amarah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, kita akan sadar betapa mahal orang tua kita. Nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah sering menggendong kita, mungkin besok kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita, mungkin besok kita yang ditakdirkan Allah akan memandikan sekujur jenazah tubuh ibu kita. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami ya Rabbana. Kami mohon kepadamu, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami bertobat dari dosa yang besar ini. Kami mohon kepadamu ya Rabb, jangan kau jadikan anak cucu kami kelak membalas semua kezaliman kami. Berikan kami hidayah, berikan anak cucu kami petunjuk, agar kami dan mereka bisa lebih baik dari sebelumnya. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan orang tua kami di sisa-sisa umurnya. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, angkat penyakitnya, kuatkan imannya. Jangan dulu engkau cabut nyawa mereka ya Rabb. Kami belum sanggup melihat jenazah ayah ibu kami ya Rabb. Kami belum kuat menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepada mereka. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur mereka. Berikan kami kesempatan agar bisa berkumpul kembali di tengah-tengah mereka. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa mengumrohkan mereka, agar kami bisa menghajikan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami rindu ya Allah, kami rindu ya Rabb. Kami menyesal pernah menyakiti hati mereka. Kami menyesal belum sempat membalas kebaikan mereka. Kami mohon kepadamu ya Rabb, sayangi ayah ibu kami, luaskan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya ya Allah. Ketika dahulu mereka masih ada,
kami malas betul mencium pipi, kening dan tangannya. Ketika mereka sudah berada di dalam kubur, kami baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami bodoh ya Allah. Ketika mereka masih ada, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Ketika mereka sudah tiada, kami baru sibuk mendatangi kuburannya. Kami bodoh ya Allah. Kami bodoh. Ketika dahulu mereka masih ada, kami malas menelponnya, mendengar suaranya, bercanda dan berkomunikasi dengan mereka. Ketika mereka sudah meninggal dunia, kami sibuk ngajak ngomong kuburannya. Kami rindu dengan mereka ya Rabb, kami rindu. Kalau seandainya malam ini mereka ada di depan kami ya Allah, kami ingin memegang erat kedua tangan mereka. Kami ingin mencium pipi dan keningnya. Kami ingin memeluk tubuhnya ya Allah. Kami ingin membisikkan ke telinganya bahwa kami menyesal pernah durhaka dengan mereka. Kami baru sadar ya Allah betapa mahal ayah ibu kami ketika mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan ya Allah. Bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu bersama dengan nabimu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami ya Allah. Engkau yang maha pengampun. Ampuni ayah ibu kami ya Rahman. Engkau yang maha menerima taubat. Malam ini terimalah taubat kami semua ya Allah. Semuanya malam ini kita bertaubat. Semuanya ikuti saya. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira, walhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu, cukup satu kali saja. Satu kali saja. Satu kali saja dalam sejarah hidup kita, kita pernah gagal membahagiakan ayah ibu kita. Sekarang mereka sedang berada di dalam kubur. Saya titipkan pesan, jangan ciptakan lagi kegagalan kedua dalam hidupmu. Engkau tidak pernah mengirim amal kebaikan untuk arwah ayah ibumu. Ingat pesan Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya, nasib mereka kalgharikil mutagawis, bagaikan orang tenggelam, kata Nabi, di tengah-tengah lautan. Mereka sibuk mencari-cari pegangan. Sambil menangis mereka memanggil-manggil nama anaknya, nama keluarganya. Pegangan mereka cuma satu, hanya amal kebaikan. Dan mereka tidak bisa menambah kebaikan mereka lagi karena mereka dengan Allah sudah terputus hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan, hanya satu lagi harapan mereka. Apa harapan mereka? Menunggu-nunggu kiriman amal kebaikan dari anak, cucu, keluarga, suami, istri mereka yang masih hidup. Maka amalkan pesan Nabi, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian itu mengirim hadiah untuk mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat, apa hadiah buat mayit ya Rasul? Kata Nabi, ada dua hadiah buat mayit. Satu, doa. Tadi sudah kita panjatkan. Dua, ayo kita sempurnakan, sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama orang tua, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, saya mohon keikhlasannya, kita tuntaskan jihad kita 10 menit lagi. 10 menit ini akan menentukan nasibmu, berkah usahamu, berkah anak cucumu, tiket kematianmu. 10 menit ini demi Allah akan merubah kondisi keadaan ayah ibumu di alam kuburnya. Bapak Ibu, saya tawarkan ada sebuah amalan yang sangat dahsyat berkahnya, sangat dahsyat manfaatnya. Ikuti program wakaf Quran malam ini. Kita kumpulkan Quran di masjid ini Pak Ketua, nanti Qurannya bagikan dengan santri yang ada di sini. Kita kumpulkan di Belitang, silakan bagikan di Belitang. Mereka ini cuma wasilah saja dalam kebaikan.
Dan ini kesempatan, niatkan pahala wakaf Qur'anmu untuk arwah ayah ibumu, untuk mertuamu, untuk gurumu, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk semua keluarga yang sudah mendahuluimu. Jangan mimpi besok kita mati, anak cucu kita berwakaf Quran atas nama kita, sementara kita sekarang tidak pernah berwakaf dulu atas nama orang tua kita. Mimpi besok panen padi, hari ini cuma sibuk nanam rumput ilalang saja. In ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali untuk diri kamu sendiri. Bapak Ibu, ikuti program wakaf Quran ini. Jangan kalah dengan desa-desa dan masjid lainnya. Saya titipkan pesan tambahan dari Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang dahsyat. Kalau Bapak Ibu amalkan, pahalanya tidak putus sampai kiamat, mengalir, membahagiakan si mayit dalam kuburnya. Tidak akan putus. Salah satu amalan itu wakaf Quran, kata Nabi. Satu Al-Quran ini, anak-anakku isinya ada 1.027.000 huruf di dalamnya. Satu hurufnya saja, janji Nabi 10 pahala kebaikan. Coba kalikan 1.027.000 huruf, ada ratusan juta kebaikan mengalir setiap menit. Jadi berkah bagi kita yang wakaf, berkah bagi keluarga yang hidup, jadi tiket husnul khatimah, jadi asbab hidayah anak cucu. Ratusan juta setiap menit, jadi ampunan mengalir sampai kiamat tidak putus. Jadi hadiah terindah arwah-arwah kita. Niatkan buat yang hidup jadi berkah, niatkan buat yang wafat jadi ampunan, niatkan pahala wakaf jadi asbab hidayah anak cucu kita. Bapak Ibu, kita dengarkan berapa nilai wakaf satu Al-Qur'annya. Dan kabar baiknya, yang ingin ikut wakaf Quran malam ini tidak perlu bayar wakaf malam ini. Nabung dulu. Lagi-lagi kita diberikan kemudahan oleh mereka. Cukup Bapak Ibu nanti angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan jumlah Quran yang siap diwakafkan. Contoh, Habib, saya wakaf 30 Quran buat arwah ayah ibu saya. Nanti ada tim mereka yang pakai rompi abu-abu, menghampiri yang mengangkat tangan, mereka catat nama kita, mereka cuma nitip nomor rekening lembaga yayasan mereka. Keluar dari masjid ini masih ada kesempatan 1 minggu setelah acara ini. Ajak teman, ajak keluarga, ajak relasi, ajak semua kanan kiri tetangga kita, ajak mereka untuk terus beramal buat orang-orang yang dicintai. 1 minggu waktu yang lama. Percayalah kalau ada niat pasti ada jalan. Gak sanggup sendirian, ajak teman. Gak sanggup sendirian, ajak rombongan, pengajian, patungan. Kemarin saya terharu Pak Koramil, ada anak muda setelah saya ajak muhasabah dia menangis. Lalu diangkat tangan, Habib, aku nih banyak dosa dengan abah ibuku. Sekarang mereka lah meninggal galau. Mungkin inilah caranya aku menghapuskan dosaku untuk di hadapan mereka. Mungkin inilah caranya aku membuat mereka kembali bangga dan ridho denganku. Aku niatkan Habib 30 Quran untuk menghapus dosa masa laluku. 30 Quran tanda cintaku buat wong tua. Duit pacakku cari, kesempatan berbakti belum tentu datang 2 kali. Dicatat nama budak itu, dititip nomor rekening yayasan. Malamnya cerdas anak itu Pak. Dia foto rekening lembaga ini, cepret, dia share di grup WA. Dia cuma ngajak teman-temannya, ayo dulur-dulurku, kapan lagi kita nyenang ke wong tua, biar anak cucu kita nyenang ke kita. Handphone pacak kita beli, pulsa pacak kita ejo ke, motor pacak kita kredit ke, masa buat wong tua kita susah. Ini ada nomor rekening, terserah kalian nak melok berapa baik. Temannya langsung respon, aku nitip sikok Quran. Teman yang lain aku 2, aku 3, aku 5. Dalam waktu 1 malam Pak, hanya lewat wasilah handphone, WA, tidak perlu menunggu 1 minggu. Dia jadi asbab hidayah temannya, malam itu terkumpul 80 Quran. Buktikan kalau tidak percaya. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kenapa pemulung bisa pergi haji, pemborong tidak? Kenapa penjual Quran pergi haji, penjual belian susah? Pembantu pergi haji, majikan tidak. Yang satu berani berniat dalam kebaikan, rezeki dihadirkan. Yang satu duit dalam genggaman, tidak kata niat sampai mati duit tidak bisa memuliakan. Bapak Ibu, berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena itu perintah Allah, fastabiqul khairat. Kalau di luar orang lelang urusan dunia, hari ini kita lelang urusan surga buat wong tua. Siapapun nanti yang berani ikut wakaf Quran, mengangkat tangan bukan karena saya,
saya tidak punya kekuatan menghantarkan hidayah, tapi kita bakal lihat sama-sama yang angkat tangan melok program wakaf, ketahuilah dia sudah dipilih Allah, disayang Allah, dia sedang menyempurnakan baktinya buat ayah ibunya. Kita dengarkan dulu berapa nilai wakaf satu Qur'annya, silakan. Syukron Habib atas waktu yang sangat mulia ini. Baik ayah bunda jemaah yang dirahmati Allah, di sesi kesempatan yang amat sangat mulia ini dalam program Wakaf 1 Juta Al-Quran dan pembinaan, kami sampaikan bahwasanya Pak Kades, satu mushaf Al-Quran wakaf ini bunda nilainya Rp100.000. Rp100.000 jemaah, di dalamnya sudah termasuk langsung biaya pengiriman Al-Quran wakaf ini dari percetakan nantinya menuju titik pertama di Kabupaten Oku ini yang kita tunjuk sebagai gudangnya. Silakan Pak Kades, kolaborasilah dengan Pak Camatnya, dengan Kabak Kesranya, silakan jemput Qurannya, bikin program, bagikan Al-Quran ini kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkannya di desa kita ini, di kecamatan kita ini, pesantren-pesantrennya, maghrib-maghrib mengajinya, dan juga di rumah-rumah tahfiznya. Nah, Rp100.000 jemaah, di dalamnya juga termasuk ada kita sisihkan untuk membantu pembangunan pesantren anak yatim kaum duafa fakir miskin yang saat ini pesantren tersebut khusus berdiri di Provinsi Riau, yang anak yatim tersebut kita ambil sampelnya di setiap provinsi daerah yang kita datangi setiap acara seperti ini. Dan plusnya lagi, pesantren tersebut khusus mengkaderisasi lahirnya para ulama. Artinya apa Bapak Ibu jemaah sekalian? Sekali saja kita ikut andil malam ini untuk berwakaf Al-Quran, bocoran pahalanya jemaah akan berlipat ganda dan akan panjang nanti ceritanya ketika kita semua meninggal dunia. Nah, kabar gembiranya jemaah yang berwakaf malam hari ini di angka tertinggi, kami akan memberikan 2 cenderamata yang cantik. Yang pertama, kami akan memberikan sertifikat piagam penghargaan yang sudah ditandatangani langsung oleh Tuan Guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi. InsyaAllah ada kenang-kenangan di antara kita. Dan yang kedua, yang berwakaf di angka tertinggi, kami akan memberikan 1 contoh mushaf Al-Quran yang kita wakaf seperti ini. Al-Qurannya Masya Allah. Bapak Ibu, Quran yang dibuat oleh komunitas ini mewah, eksklusif, ada terjemahan di dalamnya. Bahannya insya Allah terbuat dari kertas anti rayap, anti basah. Kenapa dibikin mewah? Biar tahan lama ketika kita bagikan di sekeliling kita dan pahalanya terus mengalir buat kita. Bismillah, mantapkan niat. Saya butuh waktu 10 menit. Kalau dulu orang tua bergadang demi kita, malam ini niatkan bergadang kita demi menyempurnakan bakti kita untuk ayah ibu kita. Sebelum saya ajak wakaf, saya takut terlupakan. Nanti saya pulang ke Jakarta, jarak kita jauh, hati biar selalu dekat. Saya titip nomor WA boleh? Kita jadikan nomor WA ini nanti ajang diskusi tanya jawab agama. Kalau ada yang mau bertanya, kirim WA, saya hadirkan jawabannya. Kalau ada keluarga yang sakit, meninggal dunia, kirim informasi. Nanti siapa tahu saya sedang berjamaah di tempat lain, saya ajak ikut sama-sama mendoakan. Kita nggak tahu dari mulut siapa doa diijabah. Nanti saya titipkan nomor WA ini, langsung ketik dan langsung kirim WA. Habib kami warga Belitang, itu saja. Sebutkan nama Belitangnya. Nanti saya kirim video-video termasuk doa zikir ruqyah tadi. Kalau tidak sempat nanti dihafal, ada videonya. Tinggal dimanfaatkan, dipraktekkan. Silakan catat nomornya. Tapi kalau sudah catat hanya boleh WA ya, no miss call. Apalagi video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Silakan catat 08 57 79 49 kosongnya 4 kali 0000. Sekali lagi 08 57 79 49 0000. Sekali lagi 0857 79 49 0000. Langsung kirim WA. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai lelang wakaf Quran malam ini dengan menyebut nama Allah. Kita mulai lelang dari angka yang besar dulu ya, nanti turun-turun, terakhir baru angka wakaf yang paling kecil. Makin besar kebaikan dikumpulkan, makin besar keberkahan akan ditebarkan.
Tidak perlu bayar malam ini. Nabung dulu, ajak teman, ajak keluarga, ajak sanak family, ajak relasi. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa malam ini yang siap dan ikhlas mewakafkan 30 Quran pertama untuk orang tuanya, angkat tangan. 30 Quran pertama. Bismillah. Adakah yang siap berani menitipkan 30 Quran untuk amal bagi dirinya, hadiah terindah orang tuanya, angkat tangan. 30 Quran pertama. Masya Allah, takbir. Ada mikrofon panitia, nanti kita ajak ngobrol. Bu, 30 masih ada waktu. Balik dari sini, ajak uang 2, dulur kita 15-15, ajak uang 3, 10-10, ajak uang 5, 6-6, ajak uang 10, masing-masing 3 Quran. Nanti yang masing-masing 3 Quran balik ke rumah, cari 3 keluarga masing-masing 1 Quran. Nanti terakhir kita mulai dulu dari yang besar. Kita, ibu, dengan segala penghormatan saya boleh berdiri biar jihad ibu menularkan keberanian bagi yang mendengar. Kalau di TV orang maksiat diperkenalkan, malam ini yang berani berwakaf bukan hanya diperkenalkan, kita doakan biar menularkan keberanian bagi yang mendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nama ibu? Naila. Nikita Mirzani. Siapa? Naila. Iya. Saya punya anak namanya Naila. Nabila, Naila, Najwa, Najla. Ibu, ya. Allah sayang dengan ibu. Dipilih bupati senang, apalagi yang milih Allah. Berapa Quran malam ini siap diwakafkan? 30. Kalau tidak sanggup 30, coba ke 50. Paling tidak kita belum mati wakaf ini. Jadi amal nunggu di akhirat nanti. Niatkan amal yang gak putus sampai kiamat ini. Buat siapa? Buat kedua orang tua. Apakah masih ada? Sudah tidak ada. Coba dengarkan, 1 rupiah malam ini belum dibayar loh. Tapi begitu beliau sebutkan buat arwah ayah ibunya, demi Allah 30 Quran yang baru disebut sudah ditransfer pahalanya nyampe ke rekening arwah-arwah dalam kubur. Tadi kita menangis, detik ini wong tua senyum dalam kubur. 1 senyum wong tua, 1000 berkah datang lagi buat kita. Amin. Tidak ada kata berhenti untuk berbakti sampai mati. Jangankan harta, nyawa tidak bisa membayar jasa orang tua. Tambahkan niat berkah usaha, keluarga, anak cucu husnul khatimah. Baik, amin. Skor baru 30. Ayo kita keroyokin 30 Quran yang kedua. Masya Allah, orang hebat kedua. Berikan mikrofonnya. Waalaikumsalam. Allah sayang dengan dirimu. Amin. Dalam kebaikan jadilah yang pertama, jangan yang terakhir. Kalau jadi yang pertama, ada yang meloin kita dapat pahala kapan dari yang meloin tanpa mengurangi pahala dia. Nama siapa? Septio Saputra. Allah sayang dengan. Berapa Quran siap kau wakafkan? Siap 50. Takbir. Ini orang cerdas. Tak sanggup dia 30, 50. Jujurlah dengan Allah. Kita ini lebih banyak terima atau lebih banyak kasih sama Allah? Lebih banyak terima daripada kasih berjalan Allah. Kita lebih banyak minta sama Allah daripada jujur. Ini kesempatan untuk niatkan, ya Allah, dengan wakaf Quran berkahi rezekiku, usahaku, keluargaku, anak cucuku, jadikan ini hadiah terindah buat arwah-arwah ayah ibu. Akan diniatkan buat siapa? Guru-guru, orang tua, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Bapak Ibu, sedekah itu mengundang datang berkah, diberikan Quran sumber berkah, nambah berkah, diniatkan buat tua, guru dan semuanya itu jadi berkah. Berkahnya berlipat-lipat ganda. Berkah buat antum dan keluarga. Tambahkan niat yang lain sebagai skor bertambah 80 Quran, 30 Quran yang ketiga. Masya Allah, wanita kedua. Salib-salib jangan. 2 wanita sikok lana. Ayo Pak, jangan malu-maluin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh berdiri. Orang baik harus diperkenalkan. Nama siapa? Juliana. Allah sayang dengan ibu. Berapa Quran siap diwakafkan? 40. Takbir. Allahu Akbar. Orang cerdas kedua, tidak sanggup 30 nyoba 40. Atau
untuk kedua orang tua, untuk kedua mertua saya juga, dan guru-guru saya. Alat kebahagiaannya arwah-arwah kita malam ini. Kalau yang hidup diangkat jadi asbabul sofatimah, diangkat penyakit dan Nabi nyuruh obati penyakit dengan Quran. Berkah rumah tangga. Amin. Amin. 120 Al-Quran sementara. 30 Quran yang keempat. Masya Allah. Ayah anda kita di sana. Ini orang-orang bukan orang sembarang semua Pak yang berani mengatakan itu. Luar biasa ini. Berikan mikrofonnya buat ayah anda ini. Kita tidak tahu mungkin balik dari masjid belum nyampe rumah lah dicabut Allah nyawa. Lalu maka itulah amal yang menemani kita. Assalamualaikum ayah anda. Assalamualaikum. Allah sayang dengan ayah anda. Allah yang memilih, bersyukur. Berapa Quran siap diwakafkan? 30. Niatkan buat siapa? Untuk orang tua, istri dan anak-anak dari keluarga. Berkah buat ayah anda, husnul khatimah, bagi pada anak cucu membalas dengan kebaikan berlimpah. Berikutnya skor bertambah 150 Al-Quran sementara. Saya yakin ada orang-orang hebat lagi, anak muda. Masya Allah. Saya yakin ada orang-orang hebat lain yang siap berwakaf di jalan Allah. Berikan mikrofon. Masya Allah. Ada waktu, ajak temanmu, keluargamu, share di mana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. siapa anak muda? Nama saya Gus Mianto. Gus Mianto. Gus Mianto. Allah sayang dengan kamu. Bersyukurlah. Berapa Quran siap kau wakafkan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya wakafkan 10 Quran saja. Niatkan buat siapa? Keluarga dan keponakan saya. Kamu sudah menikah? Belum. Tambahkan niatmu. Ya Allah, dengan wakaf 10 Quranku hadirkan jodoh yang soleh dan hidup. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berikan berkah. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya kita mulai dulu dari angka Siska. Angka 30 dulu, nanti setelah itu turun angka 20, nanti 10. Kita mulai dari yang besar dulu. Assalamualaikum Siska. Baik, assalamualaikum. Nama siapa? Erlina Ahmad. Syahrini. Siapa? Erlina Ahmad. Oh, Allah sayang dengan ibu. Bersyukurlah. Berapa Quran siap diwakafkan? Insyaallah 30. Allah memilih ibu. Niatkanlah untuk siapa? Kedua orang tua. Kakek nenek dan seluruh umat muslim yang ada meninggal. Nabi pun pernah beramal diniatkan demi atas nama umatnya. Barakallahu fi. Sebanyak muslim yang wafat senyum membanggakan nama ibu di hadapan Allah. Masya Allah. Berkah. Tambahkan yang lain buat yang hidup jadi berkah. Skor pertama 190 Al-Quran sementara. 30 Quran. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nama Sumarni Ahmad. Sumarni. Ya. Adakah ibu punya hubungan dengan Sumanto? Alhamdulillah. Berapa Quran siap diwakafkan? Insya Allah 30 Al-Quran untuk kedua orang tua, kedua mertua dan suami, serta kaum muslimin dan muslimat. Skor bertambah 220 Al-Quran sementara. 30 Quran yang selanjutnya. Bismillah, mantapkan niat. 30 Quran selanjutnya. Ada Bismillah. Saya yakin ada yang orang-orang hebat di depan saya. Bismillah, tidak niatkan berkah. Masya Allah. Masya Allah. Niatkan berkah usahamu. Ini cara paling cepat menjemput berkah buat keluarga, usaha, usul khatimah, dan ini cara paling cepat menghapus kedurhakaan kita dengan orang tua kita. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Nama Al-Hafiz bin Alimuddin bin Ahmad bin Adam. Allah sayang dengan antum. Amin. Siap diwakafkan. Insyaallah 30. Niatkanlah buat siapa? Almarhum bapak saya. Alangkah bahagia arwah ayah hari ini, Masya Allah. Barakallahu fiik, berkah. Skor bertambah 250 Al-Quran sementara. Ajak anggota Pak Kapolsek, ajak teman-teman di angkatan, ajak beramal. 30 Quran yang nikmat, anak muda. Masya Allah. Berdiri sini. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kalau yang muda
Wahyudi. Allah memilih, bersyukur. Berapa Quran siap kau wakafkan? 20. Niatkan untuk siapa? Untuk santri, ustaz, kakek, nenek, dan desa. Tambahkan niat ya Allah, jadikan wakafku menjadi asbab keberkahanku dalam menuntut ilmu. Jadikan aku hasil kerindah ayah ibuku. Mudah-mudahan dapat jodoh yang salehah. Silakan Siska. Assalamualaikum. Kita lihat skor terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi Nama siapa? Ibu Ernawati. Allah memilih ibu. Berapa Quran siap diwakafkan? Insya Allah 30. Niatkan buat siapa? Yang pertama untuk menangis. Ini akan menjadi awal keberkahan hidup kita. Kita menangis, waktu kita senyum di ujian kita. untuk kedua orang tua Masya Allah. dan mertua. Berkah buat yang hidup ampunan. Dan untuk nenek keempat nenek saya. Barakallahu fiik. Berkah buat ibu. Baik, skor bertambah 300 Al-Quran sementara, insyaallah. 30. Selanjutnya, angkat tangannya. Bismillah. Kita nabung dulu. Balik di sini ada keluarga, anak, cucu, keroyokan. Bismillah. Jemput berkah. Ada yang siap? Ada. Belum saya hitung, Masya Allah, di dekat tiang sana. Lagi-lagi seorang wanita. Nama siapa? Nama saya Rusdina. Siapa? Rusdina. Allah memilih ibu. Berapa Quran siap diwakafkan? 40. Niatkan buat siapa? Untuk kedua orang tua dan kedua orang mertua. Masya Allah. Berkah buat Sama ibu. nenek-nenek dan muslimat. Berkah buat ibu, anak cucu insyaallah. Bapak ibu siap. Yang dah sanggup 30, 25, dah sanggup 20. Angkat tangannya. Bismillah. Kita nabung dulu. Masya Allah di belakang. Masya Allah. Assalamualaikum. Kita lihat anak-anak skor tinggal 5 menit. Nama siapa? Nirwana. Berapa Quran? 50. Takbir. Allahu Akbar. Orang cerdas ketiga dah sanggup 30 nyoba 50. Niatkan buat siapa? Niatkan berkah usaha keluarga anak cucu. Barakallahu fiik. Skor bertambah 370 Al-Quran. Ini sama mana kemarin? Terkumpul hampir 1000 Quran. Lubuk Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Marsudi. Marsudi. Ya. Allah sayang dengan apa? Berapa Quran siap diwakafkan? 50 Al-Quran. Takbir. Orang hebat yang kelima. Dah 130 nyoba 50. Niatkan buat siapa? Almarhum kedua orang tua, almarhum kedua nenek saya, terus arwah-arwah orang muslim. Berkah buat yang hidup, berkah usaha anak cucu, diangkat penyakit husnul khatimah. Barakallahu fiik. Skor bertambah 420 Al-Quran sementara, Masya Allah. Berikutnya, angkat tangan. Masih ada lagi yang siap. Bismillah. Yang mau 30, 25, mau 20, angkat tangan. Masya Allah. Kita ke sana. 4 menit menuju zikir ruqyah. Berikan mikrofonnya. Assalamualaikum. Nama siapa? Allah sayang dengan apa? Allah memilih apa? Berapa Quran? Niatkan buat siapa? Amin. Berkah usaha, berkah keluarga, berkah anak cucu. 20 Quran yang selanjutnya. Masya Allah di depan kita. Masya Allah, Masya Allah. Skor sementara 440 Al-Quran sementara. Sebentar lagi kita tembuskan 500 insya Allah anak-anak muda. Assalamualaikum. Nama siapa? Bin Haji Brajimit. Berapa Quran? Insya Allah 20. Almarhum kedua orang tua. Berikutnya, 2 di belakangnya anak muda, Masya Allah. Yang sudah berwakaf, siapkan air acuannya. Nanti kita akan berzikir. Nama siapa? Aris. Allah memilih Bang Aris. Berapa Quran? Insya Allah 20. Niatkan untuk siapa? Untuk kedua orang tua, kedua mertua, dan mohon doanya buat istri semoga diberi momongan.
Berapa tahun menikah? Jalan 3 tahun. 3 tahun. Belum dapat omongan. Ya. Di handphone saya ada WA. Ya. Dari seseorang ibu-ibu 12 tahun menikah. Saya bacakan. Saya kasih amalan dari aturan talk chat. Amalan ini saya ijazahkan buat Bapak Ibu nanti. 60 orang lebih kata ibu saya minta didoakan. Saya suruh amalkan ayat ini. 60 orang itu talk chat, 40 kasih testimoni. Yang terbaru kemarin anaknya kembar. Assalamualaikum Habib. Orang yang Habib doakan waktu Habib dakwah di tempat kami, yang belum bisa punya anak, udah 12 tahun, alhamdulillah dikasih anak kembar. Obati penyakitmu dengan Quran. Masih mending 12 tahun. Ada yang 25 tahun nikah, tak berobat, ujung-ujungnya tidak dapat anak. Saya suruh ngaku resep dokter kau tebus resep sehat dari Nabi kau lupakan. Amalkan ayat Quran ini. Cara ngamalkannya begini, ada di channel Gencar TV. Cara begini, saya ajarkan di sana. Baca, amalkan suami istri talk chat. Ayatnya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Ada cara mengamalkannya. Berkat insyaallah. Tambahkannya kalau dalam wakaf Quran itu hadirkannya benar dalam keluarga. Berikutnya, angkat tangan 20 Quran selanjutnya Siska. Masya Allah. Siapa? Farida. Ada hubungan dengan sembara? Hati-hati dengan takbir. Berapa Quran? Niatkan buat siapa? Berkah. Siapkan air ajwa, kita berpikir. Berikutnya Siska, kita ke tangan. Ada air ajwa di setiap pintu masjidnya. Siapkan nanti, buka tutup botolnya, kita berpikir. Nama siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nama suami saya. Berapa Quran? Insyaallah 10. Niatkan untuk siapa? Untuk kedua mertua saya yang sudah tidak ada, untuk kedua orang tua saya yang masih hidup, untuk suami dan anak, dan untuk seluruh guru-guru saya, dan untuk semua keluarga saya. Kalau ibu dan keluarga siapkan air ajwa, kita berzikir. Saya kalau zikirnya nggak pakai media tambahan air ajwa. Airnya sudah ada kekuatan Quran, kita tambah dengan zikir. Berikutnya, silakan. Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Namanya Romalan Hussein. Berapa Quran? 10 saja. Allah memiliki niatkan untuk siapa? Untuk kedua orang tua saya yang sudah almarhum dan almarhumah dan keluarga saya. Bapak Ibu, gak sanggup 20, cobakan 15. Gak sanggup yang terakhir 10. Angkat tangan, kita koreoki. Kebayang gak kalau 10. Ada 10 itu ada 100 tambah. Ada 20 orang 200. Kita catat rekor hari ini. Silakan. Nama siapa? Allah memilih apa? Berapa Quran? 10. Niatkan buat siapa? Untuk seluruh keluarga dan kaum muslimin dan muslimat. Hari ini abang menangis seperti ini. Semua yang abang sebut bangga dengan abang. Barakallahu. Berikutnya silakan. Nama siapa? Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Siti. Adakah hubungan ibu dengan Siti Badriah? Berapa Quran? Niatkan untuk siapa? Berkah. Nanti buka channel Gencar TV. Lihat ada channel Gencar TV, ada judul Cara Cepat Hamil. Berkah terbukti sudah banyak. Barakallahu. Siapkan air ajwa, buka tutup botolnya, nanti minum sebelum berhubungan. Berkah. Berikutnya, silakan kita menuju ke Siti Siska. Baik, nama siapa? Ilham. Nama siapa Siska? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Sitiwati 30. Berapa Quran? 10. Niatkan Atas nama ayah dan ibu almarhum. berkah. Siapkan air ajwa, kita berzikir. 3 menit menuju zikir. Ilham. Nama siapa? Ilham. Mustafa Hamzah. Berapa Quran? 10. Niatkan Orang tua, mertua, keluarga. ajwa, kita berzikir. Siapa? Fitriani. Berapa Quran? 10. 10. Niatkan. Ilham kasih. Nama niatkan untuk siapa? Untuk mertua saya. Amin. Doanya untuk saya lagi nyari. Mudah-mudahan jadi penghafal Quran. Siapkan air ajwa, suruh minum dari asbab hidayah. Berikutnya kita ke sini. Silakan Siska. Dari hamba Allah 10 Al-Quran. Nama siapa Siska?
Leli. Berapa Quran? 10 Quran. Insyaallah tempat ini mencari rekor. Insyaallah. Tambahan dari hamba Allah Ayah Junaidi 50 Al-Quran, 650 Al-Quran. Baik, nama siapa? Silakan ilham dulu, nama siapa? Chandra Budiman. Berapa Quran? 20. Niatkan Untuk almarhum bapak dan kedua mertua. siapkan air najwa di sana, masuk, buka tutup botolnya, kita zikir. Silakan putri, nama siapa? Ibu Leni. Berapa Quran? 20. Niatkan Kedua orang tua saya dan kedua mertua saya. 2 menit menuju zikir. Siapkan air najwa. Anak bungsu saya yang lagi mondok. Amin. Berikutnya ada lagi angkat tangan sebelum saya hitung mundur. Masya Allah. Nama siapa? Yang lain siapkan air najwanya, buka tutup botolnya, kita akan berzikir 1 menit ke depan. Silakan. Nama siapa? Nama siapa? Halimah dari Berapa Kemang. Quran? Insya Allah 10 saya. Untuk kedua orang tua dan kedua mertua saya dan seluruh keluarga. Siapkan air najwa, kita berzikir. Berikutnya nama siapa? Masih ada lagi? Kita ke depan. Ilham. Skor sementara 700 Al-Quran. Alhamdulillah Pak Ketua 700 Quran Allah di bagian kita. Silakan nama siapa? Nama saya Ainona. Berapa Quran? Niatkan. Catatkan namamu berjihad bersama Quran malam ini. Biar besok kita mati Quran berjuang atas nama kita. Kita ke depan dulu Ilham. Skor sementara 730 Al-Quran. siapkan air najwanya 1 menit menuju zikir. Nama siapa? Endarno. Berapa Quran? 10. Niatkan Untuk almarhum ayah. berkah. Berikutnya masih ada lagi sebelum Masya Allah anak muda berikan mikrofonnya. Siapkan air najwa, buka tutup botolnya, kita akan berzikir. Nama siapa? Yusuf. Berapa Quran? 10. Niatkan Buat ayah saya. berkah. Tambahkan niat yang lain. Masih ada lagi sebelum saya hitung mundur. Nama siapa? Eko Ardianto. Berapa Quran? Insya Allah 10. Niatkanlah. Untuk bapak dan keluarga. Amin, amin, berkah. Kita ke belakang. Nama siapa di belakang? Skor sementara Ilham. 760 Al-Quran. 760. Nama siapa? Nama Sunardi. Berapa Quran? 10. Niatkan. Untuk orang tua dan mertua dan keluarga. Urutan kedua terbanyak. Berikutnya masih adakah lagi? Sebelum saya hitung mundur 5, 4, 3. Masya Allah kapolsek kita. Takbir. Kita kesana dulu. Nama siapa? Berapa Quran? 10 Niatkan. untuk kedua orang tua dan suami. Berkah. Baik Ilham, kita ke kapolsek. Masya Allah. Siska adakah lagi di belakang? Kita ke kapolsek itu Masya Allah. Ajak anggota baru, ajak semangat, yang akan dijaga dalam tugas. Berkah wilayahnya dilindungi Allah dari berbagai macam masalah. Nama siapa? Nama Wahyudin. Allah memilih apa? Detik-detik terakhir berapa Quran? 30. Niatkan buat siapa? Buat orang tua. Bali dan Sri jadi 30 anggota masing-masing ajak niat dijaga dalam tugas berkah. Kalau niatkan buat siapa? Buat orang tua. Berkah buat abang dan keluarga. Silakan putri. Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nama saya Suharyati. Berapa Quran? 10 Al-Quran insya Allah untuk kedua orang tua saya, suami serta kaum muslimin. Baik. Siapkan air najwa setengah menit menuju zikir. Nama siapa? Tidak melurima. Berapa Quran? 10. Niatkan. Semoga doanya diijabah oleh Allah SWT. Berkah. Berikutnya masih ada lagi sebelum saya tutup dengan zikir. Di belakang di tengah Siska. Nama siapa? Haidina. Berapa Quran? 10 Quran. Niatkan. Niat untuk kedua orang tua, nenek kakek saya, suami, dan muslimin dan muslimat. Siapkan air najwa, kita berzikir. Sebelahnya nama siapa? Durasi. Berapa Quran? 10. Niatkan. Untuk kedua orang tua dan keluarga. Barakallahu fiik. Berikutnya Siska. Nama siapa? Dibantu Siska. Nama siapa? Tiga. Berapa Quran? 5. Niatkan.
untuk kedua orang tua, baik, mertua, kedua orang tua saya. Berikutnya masih ada lagi sebelum saya ikut mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Skor sementara 855 Al-Quran. Baik, sekarang buka tutup botol acuannya, dibuka, pegang tempat yang dirasakan sakit pada tubuhnya, sambil saya tuntun zikirnya diikuti. Kalau nggak ada yang sakit, usap semuanya. Insya Allah jadi benteng dari Allah untuk menjaga dari berbagai macam wabah. Semuanya. Sayang kalau nggak disiapin acuannya, zikirnya dahsyat, airnya hebat. Sudah? Ikuti saya. Masing-masing cari tempat yang dirasakan sakitnya. Ikuti saya. Bismillahi. 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 A'udzu billah. A'udzu billah. Bi qudratihi. Min syarri ma. Min syarri ma. Ajidu. Ajidu. Wa uhadhiru. A'udzu billah. A'udzu billah. Bi qudratihi. Bi qudratihi. Min syarri ma. Min syarri ma. Ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah. Bi qudratihi. Min syarri ma. Min syarri ma. Ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah. A'udzu billah. Bi qudratihi. Bi qudratihi. Min syarri ma. Ajidu wa uhadhiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyir rahmah ya Muhammad ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali hajati. Nabi yang menyuruh dalam hadis sahih ini, sebutkan hajat masing-masing, tiupkan ke airnya ya Allah dengan berkat kemuliaan namamu, kemuliaan nama Nabimu, keberkahan Quran, keberkahan zikir, doa dan salawat. Jadikan air ajwa itu menjadi asbab hidayah bagi siapapun yang meminumnya, menjadi obat penyakit zahir batinnya, penyemangat dalam ibadahnya, penenang hati yang gundah dan gelisah, menjadi benteng dari wabah dan virus apapun juga. Tiupkan di airnya, tutup dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah akan menjadi apa saja yang kau niatkan, itu janji Allah dalam hadis qudsi. Bapak Ibu, setelah ini yang mewakaf 4 Quran, 5 Quran, 3 Quran, 2 Quran masih terbuka. Tim, silakan tunggu depan pintu, temui ayah anda kita dari hati semangat, Masya Allah. Walaupun 1 Quran, titip 1 Quran. Masih ingat riwayat pelacur masuk surga diampuni dosa hanya kasih seteguk air dengan anjing. Gimana kita kasih 1 Quran buat tua? Pasti banyak ampunan. Temui panitia walaupun 1 Quran, 2 Quran, 3 Quran, 4 Quran, 5 Quran, jemput berkamu, hadiahkan amalan buat orang yang kau cintai. Terima kasih banyak. Tangan tidak bisa bersalaman, hati saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, kami sampaikan kembali yang belum berwakaf Al-Quran, setelah ini masih ada kesempatannya. Minimal setelah ini 1 orang 1 Al-Quran. Ayo mengingatkan 1 wakaf Al-Quran menjadi asbab keberkahan untuk keluarga kita yang masih hidup bertambah di panjang umurnya, dan yang sudah meninggal dunia niatkan dengan 1 Al-Quran ini menjadi keberkahan dan ampuni dosa-dosa mereka. Insyaallah berkah kita semua. Dan yang terakhir, yang belum mendapatkan air ajwanya, air zikirnya, sudah ada di luar sana, beli air ajwanya, merasakan khasiat dan keberkahannya, dan sebagian dari keuntungan air ajwa ini akan kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina yang saat ini teraniaya. Insya Allah kita sudah termasuk jihad bisa dibilang. Insya Allah berkah kita semua. Beli air ajwanya dan wakafkan kepada saudara-saudara kita semua. Baik, kita kembalikan kepada aksi, kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hingga kini kita telah tiba pada ujung acara. Qadarullah, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar walaupun acara hingga larut malam manusia seluar biasa. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Dari serta Pak mengucapkan banyak terima kasih, juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari komunitas Riau Indonesia Mengaji. Barakallah. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Amin. Insyaallah. Amin. Baik hadirin sekalian, tentu saja penghujung acara, mari jangan lupakan bahwasanya untuk hati-hati di jalan, semoga Allah melindungi hingga ketiba dan berjumpa kembali dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan kadar Allah semuanya atas izin Allah sehingga kita semua bisa hadir pada majelis yang mulia di malam hari ini. Amin. Sekali lagi kepada rombongan Ustaz Habib Rahman Al-Habsyi, semuanya semoga Allah melindungi dan meridhoi perjalanan pulang dan hingga kembali lagi sama dengan keluarga di rumah beserta teman-teman dari komunitas Riau Indonesia Mengaji. Amin. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mancing ikan di Sungai Serasi. Cukup sekian, terima kasih. Makan durian bersama SD. Cukup sekian, terima kasih. Untuk seluruh tamu undangan, silahkan makan di belakang, tepatnya di TK ITE At-Taqwa.